Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu, Indonesia maju, salam sehat, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo. Semoga Tribun Gorontalo selalu memberikan informasi dan konten-konten menarik, edukatif dan inovatif, serta sebagai sarana promosi dan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi pelaku, mitra pariwisata, serta masyarakat khususnya di Gorontalo. Pio Piohu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi, Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Ismail Pakai, penjabat Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua untuk Tribun Gorontalo. Semoga tetap inspirasi dan menjadikan lokal menjadi Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Martin Taha mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua Tribun Gorontalo tahun 2024. Semoga Tribun terus menjadi sumber informasi bagi masyarakat Gorontalo dan tetap konsisten memproduksi karya yang berkualitas. Tribun Gorontalo menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianugraha, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo, Grup Kompas Gramedia. Semoga Tribun Gorontalo dapat ikut merawat persatuan dalam kebinekaan di seluruh wilayah negeri ini melalui konten-kontennya. Tribun Gorontalo menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo teman-teman, tribungorontalo.com. Sorry saya nggak bisa hadir ke Gorontalo untuk merayakan hari ulang tahunnya. Saya sedang di kantor YouTube di Singapura. Selamat ulang tahun, sukses selalu untuk Tribun Gorontalo. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di momen Ramadan ini, momen yang istimewa ini, kita sama-sama berkesempatan memperingati hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Edward Wolok, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, mengucapkan selamat buat Tribun Gorontalo. Teruslah aktif menjaga dan merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI menuju Indonesia Emas. Tribun Gorontalo menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Puji Prasetyanto Hadi MH selaku Kapolda Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Gorontalo kedua. Semoga Tribun Gorontalo dapat ikut merawat persatuan dalam kebinekaan di seluruh wilayah negeri ini melalui konten-kontennya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila N. Botutihe, selaku penjabat Bupati Gorontalo Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua tribungorontalo.com. Semoga konsisten mengangkat narasi lokal ke panggung nasional serta tetap jadi media tercepat mengabarkan peristiwa. Tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelson Pemain, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat hari ulang tahun yang kedua Tribun Gorontalo tahun 2024 ini. Kita berharap Tribun Gorontalo menjadi agen informasi yang baik, mencerahkan rakyat, memberikan semangat membangun daerah, dan juga
membuat kolaborasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Amringa, Bupati Pohuwato, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Gorontalo yang kedua tahun 2024. Selalu menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ulang tahun yang kedua Tribun News ini, saya berharap bahwa Tribun News akan tetap menjadi lembaga pemberitaan yang independen, mandiri, dan objektif. Saya, Profesor Dr. Zulkarnain Sulaiman MHI, Rektor IAIN Sultan Amir Gorontalo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua Tribun News. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Toto Sulistiono SHM MMP, Komandan Korem 133 Nami Wartabun, yang mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo.com. Semoga mampu menciptakan iklim pers yang sehat di Gorontalo, serta cepat dalam mengabarkan setiap peristiwa di Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Kristi Siregar, Komisaris Besar Polisi, Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua Tribun Gorontalo. Semoga terus menjadi bagian untuk menjaga persatuan Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakapolres Gorontalo, Kompol Riyadudur Tagalung, mengucapkan ulang tahun kedua Tribun Gorontalo. Semoga menjadi media yang mencerdaskan dan sukses selalu. Saya KPP Winarno SHSIK, Kapolres Pohuwato, mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo, Grup Kompas Gramedia. Semoga Tribun Gorontalo dapat ikut merawat persatuan dalam kebinekaan di seluruh wilayah negeri ini melalui konten-kontennya. Sukses Tribun Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Armet Suryadi SOS Mhan dan DIM 1316 Bualemo mengucapkan selamat ulang tahun kedua Tribun Gorontalo, Grup Media Kompas. Semoga Tribun Gorontalo dapat menghadirkan persatuan dalam kebinekaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Tribun Gorontalo, yes! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu, Indonesia maju, salam sehat, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo. Semoga Tribun Gorontalo selalu memberikan informasi dan konten-konten menarik, edukatif dan inovatif, serta sebagai sarana promosi dan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi pelaku, mitra pariwisata, serta masyarakat khususnya di Gorontalo. Pio-piohu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza, Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Tribun Gorontalo.com. Terima kasih atas dedikasi dan upaya menghadirkan informasi dan berita-berita yang akurat dan mendalam untuk masyarakat Gorontalo. Tribun Gorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, saya selaku Ketua KPU Kabupaten Bone Bolango mengucapkan selamat ulang tahun buat Tribun Gorontalo yang ke-2 tahun. Semoga senantiasa menjadi media yang selalu memberitakan, menginformasikan informasi-informasi yang update kepada masyarakat, sekaligus juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita maupun di wilayah kita ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Jama selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Tribun Gorontalo. Semoga Tribun Gorontalo semakin berkembang dan menjadi media terpercaya pemersatu bangsa dan negara, serta selalu memberikan pemberitaan yang dapat mencerdaskan kita, khususnya masyarakat Gorontalo. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hida, Pasatpel, pengawas Kriminal TPA Dungingi, Kota Gorontalo. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Gorontalo yang kedua. Semoga sukses selalu. Rapoh buat Tribun. Beli es krimnya baru untuk si Caca. Enaknya dimakan di hari Rabu. Tidak terasa Tribun Gorontalo sudah berumur 2. Tetap berjaya dan menyelamatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keanekaragaman dan kebinekaan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu terus merawat kebinekaan tersebut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya, Endi Sulistyo Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, menyampaikan selamat hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo, Grup Kompas Gramedia. Semoga Tribun Gorontalo dapat ikut serta menjaga persatuan Indonesia melalui konten-kontennya. Tribun Gorontalo menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kombes Pol Dr. Ade Permana SIK MH selaku Kapolresta Gorontalo Kota mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua untuk Tribun News Gorontalo. Semoga di hari ulang tahun yang kedua ini tambah maju, tambah berinovasi, dan memberitakan berita-berita atau informasi yang teraktual, namun tetap menjunjung tinggi objektivitas. Mata lokal menjangkau Indonesia. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supratman Hento, Kepala BKPSDM Kabupaten Pohuwato bersama jajaran mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua Tribun Gorontalo, Grup Kompas Gramedia. Semoga Tribun Gorontalo dapat memberikan kenyamanan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hapus batas dunia, menjelajahi lebih luas lagi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Ali Sika selaku Kapolres Bone Bolango dengan ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Gorontalo yang kedua tahun. Semoga selalu menjadi media yang bermanfaat untuk Provinsi Gorontalo. Saya berharap Tribun Gorontalo terus ikut secara aktif menjaga dan merawat kebinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Veronica, pangkat Ibtu STRK Kasatlantas Polres Bone Bolango mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Gorontalo yang kedua. Semoga sukses terus dan lancar terus dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Tangahu, Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango mengucapkan
selamat hari ulang tahun yang kedua ke media Tribun News. Insya Allah kedepannya lebih konsisten dalam pemberitaan maupun dalam hal-hal menyangkut pemberitaan daerah maupun provinsi Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kedua Tribun Gorontalo Grup Kompas Gramedia. Semoga Tribun Gorontalo terus memberikan potensi dan kemajuan Kabupaten Bualemo ke tingkat nasional bahkan internasional. Saya Haji Karyawan Eka Putra Noho Esos, Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, berharap Tribun Gorontalo terus ikut secara aktif menjaga dan merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI. Tribun Gorontalo menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Doa mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Gorontalo. Semoga tetap jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwanto Ahmad, Ketua SMSI Provinsi Gorontalo. Salam hangat untuk Tribun Gorontalo di hari jadi yang kedua tahun ini. Semoga selalu menjadi media yang profesional dan berintegritas. Bravo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nirs Yusuf, Ketua Perawat Luka Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Gorontalo yang kedua. Insya Allah Tribun Gorontalo selalu memberikan informasi-informasi terbaik, akurat, dan bermanfaat. Besar harapan saya, Tribun Gorontalo selalu berkontribusi dalam kemajuan daerah Gorontalo di kancah nasional atau bahkan di internasional. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Mantap, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Tangahu, Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua ke media Tribun News. Insya Allah kedepannya lebih konsisten dalam pemberitaan maupun dalam hal-hal menyangkut pemberitaan daerah maupun provinsi Gorontalo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompas TV Gorontalo mengucapkan selamat atas peresmian kantor baru Tribun Gorontalo. Semoga Tribun Gorontalo menjadi media lokal terkemuka dan terpercaya. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Hi, my name's Ian. I am a writer and I used to teach English in Kecamatan Tabongo. And I now live in the U.S. and I wish Tribun Gorontalo a congratulations on their 2nd anniversary, and hopefully they can continue to become the fastest and most responsibly reported news source in Gorontalo. Saya Firdan Kua mau mengucapkan selamat ulang tahun for Tribun Gorontalo yang kedua. Semoga di umur yang kedua ini bisa terus menginspirasi dengan informasi terbaiknya dan tentunya lebih bermakna for Gorontalo. Terima kasih. Odo olo. Keluarga besar Tribun Papua mengucapkan selamat HUT kedua tribungorontalo.com. Semoga menjadi media terkemuka, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Wanyande! Jalan-jalan ke Gorontalo berdua. Jangan lupa ke Danau Limboto. Dirgahayu Tribun Gorontalo yang kedua, mata lokal menjangkau Indonesia jadi moto. Selamat ulang tahun Tribun Gorontalo yang kedua. Beli es brandnya baru untuk si Caca. Enaknya dimakan di hari Rabu. Tidak terasa Tribun Gorontalo sudah berumur 2. Tetap berjaya dan menyala bersama.
Selamat ulang tahun kedua Tribun Gorontalo, Grup Kompas Gramedia. Semoga Tribun Gorontalo terus memberitakan potensi dan kemajuan Kabupaten Bone Bolango ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Saya, Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli, berharap Tribun Gorontalo terus ikut secara aktif menjaga dan merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriansyah, SOS MSI, selaku Direktur Universitas Terbuka Gorontalo, mengucapkan selamat ulang tahun untuk tribungorontalo.com kedua tahun 2024. Semoga tribungorontalo.com semakin sukses dan menjadi perekat bangsa di media nasional dan memajukan masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian, atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Mulyadi, Telkomsel Gorontalo, mengucapkan selamat ulang tahun untuk tribungorontalo.com kedua tahun. Semoga selalu menjadi yang terdepan, menyajikan berita yang kekinian, yang aktual dan terpercaya. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Irfal Syamsul, Hotel Manager Amaris Hotel Gorontalo. tribungorontalo.com, media yang selalu menghadirkan berita terkini dan terpercaya. Selamat ulang tahun, semoga terus maju dan berkontribusi bagi kemajuan Gorontalo. Atas nama BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Gorontalo yang kedua. Semoga Tribun Gorontalo terus menjadi media massa yang sukses dan selalu memberikan pemberitaan yang aktual dan terpercaya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Rudianto Loleh selaku manajer PLN UP3 Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun untuk tribungorontalo.com yang kedua tahun. Semoga Tribun Gorontalo semakin sukses dan menjadi media terpercaya oleh masyarakat Gorontalo. Terima kasih. Siang hari mending minum sinom. Sinom dibeli buat jualan. Sukses terus tribungorontalo.com, pantang mundur meski banyak rintangan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Saya bangga menjadi bagian dari tim untuk melahirkan tribungorontalo.com 2 tahun yang lalu. Saya bisa merasakan semangat teman-teman kru tribungorontalo.com ketika menyiapkan media portal berita di Gorontalo ini. Saya berharap teman-teman tribungorontalo.com tetap memegang teguh etika jurnalistik dan pantang menyerah meskipun rintangan tentu banyak akan dialami di masa mendatang. tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat ulang tahun yang kedua untuk tribungorontalo.com. Semoga semakin tumbuh baik dan tumbuh besar sehingga bisa mengabarkan Gorontalo, baik keragamannya, tradisi, sosial, politik, adat, dan budaya kepada Indonesia dan dunia. tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, Universitas Terbuka menyediakan layanan terbaik untuk mahasiswanya. UT menghadirkan salah satu aplikasi keunggulan yang bernama MyUT. Aplikasi MyUT ini hadir untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan perkuliahan. Aplikasi MyUT ini sudah menerapkan teknologi single sign-on atau biasa dikenal dengan SSO.
Aplikasi ini merupakan sistem layanan autentikasi guna membantu mahasiswa dalam proses masuk ke suatu situs atau aplikasi. Dengan sistem ini, mahasiswa hanya perlu login dengan akun Office 365 untuk masuk ke beberapa aplikasi sekaligus. Melalui MyUT, mahasiswa sudah dapat melihat dashboard personal, diantaranya adalah data mahasiswa dan perkembangan akademik mahasiswa tersebut. Dalam hal ini, mahasiswa akan melihat status pembayaran dan mata kuliah yang diambil. Selain itu, mahasiswa juga dapat melihat pengumuman dan kalender akademik. Informasi yang mudah didapat melalui WhatsApp dan email mahasiswa. Pembayaran yang mudah karena sudah menerapkan teknologi To-C-To-P. Fasilitas lain adalah mahasiswa juga dapat langsung masuk ke laman tutorial online, tutorial webinar, dan praktik-praktikum tanpa harus melakukan login ke aplikasi masing-masing. Begitu pula dengan layanan lainnya seperti registrasi, bahan ajar, ujian, kegiatan kemahasiswaan, dan yudisium. Mahasiswa cukup pilih layanan yang diinginkan dan otomatis masuk ke aplikasi yang diinginkan. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur chatbot untuk memudahkan mahasiswa dalam menunjang proses belajarnya. Fasilitas lain pada MyUT adalah mempermudah mahasiswa untuk mengetahui lokasi ujian, dikarenakan dalam MyUT sendiri terdapat fitur KTPU yang akan terhubung dengan maps lokasi ujian sesuai dengan UPBJJ-nya masing-masing. Dengan hadirnya MyUT dalam dua versi, yaitu versi website dan versi mobile, mempermudah mahasiswa mendapatkan layanan kapan saja dan di mana saja.
diakses secara online. Memiliki 4 fakultas, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, open to all. Hari ini kami tribungorontalo.com sedang berada di destinasi wisata Bolihutuo, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo. Saat ini Tribuners, suasana di sekitaran Pantai Bolihutuo ini terlihat cukup sejuk ya, dikarenakan selain membawakan tema pantai, di wisata Bolihutuo ini juga terdapat berbagai macam pohon yang rimbun yang tumbuh di pelantaran ataupun sekitaran destinasi wisata Bolihutuo ini. Diketahui juga Tribuners bahwasanya destinasi pantai wisata Bolihutuo ini berjarak 94,8 km dari Bandar Jalaluddin Gorontalo, ataupun ketika melewati via Jalan Trans Sulawesi akan memakan waktu selama 2 jam lebih. Untuk memasuki destinasi wisata ini, Tribuners hanya perlu mengeluarkan biaya sebesar 10.000 saja untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Ada pula harga yang dipatok untuk masuk ke dalam wahana air, yakni waterboom di Bolihutuo, dipatok dengan harga Rp20.000. Terdapat juga berbagai macam kuliner yang disediakan oleh wisata pantai Bolihutuo ini. Ada juga berupa taman-taman yang hijau asri yang disediakan di pantai Bolihutuo ini. Selain itu Tribuners, ada pula harga-harga yang disuguhkan di destinasi wisata ini untuk sebuah penginapan. Terdapat 2 jenis penginapan di wisata ini, yakni ada koteks yang sedang, itu dibiayai dengan harga Rp250.000 untuk per malamnya, dan juga sebuah koteks besar yang berbentuk rumah panggung itu dikenakan biaya sebesar Rp500.000 untuk per malamnya. Dan juga diketahui Tribuners bahwasanya di koteks-koteks tersebut juga sudah disediakan berbagai macam fasilitas di dalamnya. Dan juga Tribuners bahwasanya diketahui di sekitaran Pantai Bolihutuo ini juga terdapat sebuah villa, yakni Villa Kencana yang dimiliki oleh mantan Gubernur Gorontalo, yakni Rusli Habibie, dan juga diketahui bahwasanya mantan Presiden B.J. Habibie juga pernah berkunjung ke Villa Kencana tersebut. Terdapat juga Tribuners beberapa petugas di sekitaran ataupun yang bertugas menjaga keamanan, kebersihan dan juga ketertiban di Pantai Bolihutuo ini. Terdapat 16 petugas yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Bualemo untuk membersihkan, menjaga dan juga menertibkan sekitaran Pantai Bolihutuo ini. Baik Tribuners, mungkin itu saja yang bisa kami laporkan pada siang hari ini. Saya Nawir melaporkan langsung dari Pantai Wisata Bolihutuo. Dengan saya Husnul Pui, pada pagi hari ini saya tengah berada di salah satu batu yang memiliki nilai sejarahnya tersendiri, di mana batu ini disebut-sebut sebagai telapak kaki dari Lahilote. Tapak kaki Lahilote merupakan peninggalan sejarah di Gorontalo. Objek wisata ini terletak di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulondalangi, Kota Gorontalo. Jaraknya 6 km dari pusat kota Gorontalo. Tapak kaki Lahilote atau Botulio Dule Lahilote ini tepat berada di pinggiran pantai Pohe. Konon katanya, masyarakat meyakini tapak kaki tersebut merupakan jejak Lahilote. Lahilote merupakan pengembara yang jatuh cinta pada wanita cantik bernama Boylode Kulawa. Pantauan tribungorontalo.com, tampak peninggalan sejarah itu sudah tidak terawat lagi. Beberapa rumput liar tumbuh di sekitar batu tersebut.
Banyak masyarakat di sekitar kawasan tapak kaki tersebut yang berjualan makanan dan minuman. Beragam menu makanan itu harganya bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000. Pengunjung bisa menikmati keindahan pesisir pantai Pohe di kafe-kafe tersebut. Desiran ombak dan pesona pasir putih melengkapi tujuan pengunjung yang melihat peninggalan sejarah tapak kaki Lahilote. Keberadaan tapak kaki tersebut tak lepas dari kisah Lahilote yang melegenda di Gorontalo. Dahulu, Lahilote jatuh cinta pada bidadari cantik dari Kayangan bernama Boilode Hulawa. Lahilote menyembunyikan selendang bidadari Boilode Hulawa. Ia berusaha mendekati dan membujuk agar bisa menikahinya. Akhirnya Lahilote berhasil menikahi Boilode. Seiring berjalannya waktu, Boilode menemukan selendang yang dicuri oleh Lahilote di dalam bambu. Boilode akhirnya memutuskan untuk kembali ke Kayangan. Melihat hal itu, Lahilote tak tinggal diam. Ia menyusul sang istri ke Kayangan dengan menggunakan sebatang rotan sebagai pelontar. Lahilote pun bertemu dan tinggal beberapa saat di Kayangan. Namun kebersamaan itu tidak bertahan lama. Penuaan yang dialaminya, ia harus kembali ke bumi karena peraturan Kayangan yang menurunkan Lahilote secara paksa. Ia turun ke bumi dengan menggunakan rambutnya yang beruban. Rambut itu dirajut hingga menyerupai tali. Namun nasib malang menimpa Lahilote. Tali tersebut putus dan dia jatuh ke bumi dengan kaki kanannya jatuh di pantai Pohe kota Gorontalo dan kaki kirinya jatuh ke pelabuhan Kuandang Gorontalo Utara. Demikian yang dapat saya laporkan dari kawasan wisata Batu Telapak Kaki Lahilote. Halo Tribuners, saya Arianto Panambang mengabarkan dari Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di daerah kita tercinta, Provinsi Gorontalo. Tribuners, dimanapun Anda berada, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan objek wisata unik dan menarik. Seperti wisata alam, wisata danau, wisata religi, kemudian juga wisata bahari. Kekayaan alam, seni, adat, dan budaya merupakan sektor paling penting dalam pariwisata di Provinsi Gorontalo. Salah satu wisata populer di Provinsi Gorontalo adalah wisata Hiu Paus Botubarani, Gorontalo. Wisata ini terletak di Desa Botubarani, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Sekitar 12 km dari pusat kota Gorontalo. Jika menggunakan kendaraan roda 2 atau motor, wisatawan atau pengunjung bisa menempuh jarak sekitar 20 hingga 25 menit. Tribuners, bagi Anda yang menyukai wisata unik dan kemudian juga menguji adrenalin, wisata Hiu Paus bisa menjadi pilihan yang cerdas untuk Anda. Pasalnya, sesuai namanya, kawasan destinasi wisata ini pengunjung bisa berfoto, bahkan melihat langsung dari dekat wisata atau hiu paus yang berenang di area kawasan wisata ini. Memang daya tarik yang ditampilkan oleh wisata ini adalah kemunculan hiu paus yang berenang di sekitaran pantai Botubarani. Sekitar 20 hingga 30 meter dari bibir pantai Botubarani, pengunjung sudah bisa menyaksikan hiu paus yang berenang di area atau di kawasan wisata ini. Jika beruntung, dari atas perahu, pengunjung dan wisatawan bisa melihat beberapa hiu paus dalam satu kali kunjungan. Bahkan, menurut pengakuan dari pengelola wisata ini, pada tahun 2017 sempat ada 12 hiu paus yang muncul ke permukaan sekaligus. Kemudian di tahun 2023 kemarin itu ada sekitar 8 yang muncul ke permukaan sekaligus. Kawasan wisata ini didukung dengan air pantai yang sangat jernih, sehingga kemunculan daripada hiu paus ini terlihat jelas oleh pengunjung dan wisatawan. Tak hanya itu, hiu paus juga muncul sepanjang hari, sehingga besar kemungkinan bagi pengunjung dan wisatawan bisa melihat langsung kapanpun untuk berkunjung ke area wisata ini. Berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh wisata hiu paus Botubarani ini. Di antaranya, yang pertama adalah pengunjung atau wisatawan bisa menyewa perahu yang disediakan oleh pengelola wisata, kemudian juga disediakan oleh masyarakat setempat dengan tarif sekitar 100.000 untuk maksimal 3 orang. Dengan tarif tersebut Anda sudah bisa melihat langsung dari dekat hiu paus yang berada di kawasan wisata ini. Kemudian yang kedua adalah Anda juga bisa menyewa perahu kaca yang ada disediakan oleh masyarakat setempat dengan tarif 250.000 per orang. Nah, tarif tersebut kenapa tergolong mahal oleh sebagian orang? Karena fasilitas yang ditawarkan juga sudah termasuk video drone, foto, hasil video, kemudian juga pemandu akan memandu hiu paus untuk supaya berdekatan dengan perahu kaca yang telah disediakan atau yang sudah disewa oleh pengunjung dan wisatawan. Selain itu, pengunjung dan wisatawan juga bisa menikmati fasilitas lain seperti diving dan snorkeling.
Wisatawan bisa mencoba paket ini dengan pengalaman menakjubkan di bawah laut, kemudian juga berdekatan dengan hiu paus dan melihat secara dekat di dalam air bahwa hiu paus itu seperti apa. Namun menurut pengakuan daripada pengelola wisata, hiu paus jenis ini tidak berbahaya sehingga aman untuk pengunjung dan wisatawan. Karena sudah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini wisata hiu paus tetap eksis dan menerima segala kunjungan. Bahkan pengakuan juga dari para pengelola wisata bahwa kunjungan-kunjungan daripada wisatawan yang ada di sini dimulai dari warga lokal, kemudian juga artis dan kemudian mancanegara seperti dari berbagai negara di penjuru dunia. Demikian laporan yang bisa saya informasikan. Saya Arianto Panambang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, saya Fernandes Lagan. Saat ini berada di Museum Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno yang terletak di Kecamatan Batu Daa, Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 1951, Soekarno menyempatkan diri untuk berkunjung ke Gorontalo, yang mana pada saat itu Gorontalo mendapatkan ancaman dari pihak Belanda. Dan tempat ini dijadikan sebagai tempat bersejarah karena tempat ini merupakan lokasi pertama Soekarno menginjakan kaki di Gorontalo, dan saat ini museum ini berstatus sebagai cagar budaya dan juga telah diresmikan langsung oleh Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Juni tahun 2002. Tempat ini terbuka buat umum dan biaya masuknya juga gratis, tapi pengunjung langsung bisa menikmati fasilitas gazebo dan juga bisa melihat langsung miniatur pesawat amfibi yang digunakan Soekarno serta miniatur suasana dan kondisi pada saat Soekarno sampai di Gorontalo. Selain itu ada juga foto-foto bersejarah dan juga tulisan-tulisan bersejarah di dalam museum. Tribuners saat berkunjung ke sini itu langsung bisa menikmati pemandangan yang cukup indah karena museum ini bersebelahan langsung dengan Danau Limboto. Jika Tribuners mau memancing, Tribuners bisa membawa alat pancing sendiri dan melakukan pemancingan di museum ini. Jadi memang begitu banyak kegiatan yang bisa dinikmati di museum ini. Museum ini buka pada setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore ya Tribuners ya. Dan juga museum ini cukup nyaman dan juga cukup dingin, cukup sejuk di sini Tribuners karena memang banyak pohon-pohon serta tidak bising karena tempat ini cukup jauh dari pemukiman warga. Baiklah Tribuners, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fernandes Lagan dari Museum Pendaratan Pesawat Amfibi Soekarno mengabarkan. Tribuners, selamat siang. Saya Hergianto, Tribun Gorontalo. Saat ini tengah berada di salah satu wisata favorit di Kabupaten Gorontalo, yakni Pentadio Resort, di mana berdasarkan keterangan dari Rita Idrus, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo atau Disporapar, beliau menjelaskan bahwa dalam kawasan Pentadio Resort itu terbagi dalam dua kawasan yang kontras atau yang berbeda secara umum. Yang pertama untuk kolam pemandian umum, tiket masuknya sebesar 10.000. Kemudian untuk pemandian air panas atau sauna. Berdasarkan keterangannya juga bahwa kolam pemandian ini bersumber dari mata air alami yang dipercaya dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit yang diidap oleh sebagian besar warga yang sudah usia senja seperti kolesterol, rematik, asam urat dan lain sebagainya Tribuners. Dan saat ini terpantau di dalam area pemandian sauna itu kurang lebih terdapat satu kolam besar utama di bagian dekat dari pintu masuk. Kemudian ada dua kolam pemandian yang ukuran sedang sudah terisi air, dan terakhir di bagian belakang ada 7 pemandian kolam yang sedang dan saat ini sudah terisi full air. Perlu kami sampaikan juga Tribuners bahwa dalam area pemandian itu terdapat sedikitnya 4-5 kamar atau ruang ganti bagi pengunjung atau pendatang yang kiranya ingin datang berkunjung ke wisata ini seperti Tribuners. Dan di tahun 2024 ini dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo mendapat alokasi sebesar 5 miliar untuk perbaikan sejumlah fasilitas yang sudah rusak seperti toilet, kemudian
fasilitas gazebo dan sarana tempat bermain anak-anak yang sudah tidak terawat. Dan perlu kami sampaikan juga Tribuners, jauh di belakang kami beberapa puluh meter itu merupakan kawasan Danau Limboto yang secara geografis merupakan satu paket dalam kawasan Pentadeo Resort. Dan perlu kami sampaikan di bulan lalu Danau Limboto menjadi tempat atau lokasi pelaksanaan AWC atau Asian Water Bridge Census, di mana memang dalam sensus tersebut dilakukan pendataan sejumlah spesies burung migrasi yang berpindah dari arah utara ke arah selatan, yang dalam hal ini mungkin Danau Limboto. Dan dari hasil pemantauan terdapat sedikitnya 120 jenis burung migrasi yang menetap di kawasan Danau Limboto, dan diperkirakan pada bulan Maret ini akan kembali ke arah utara. Dan berdasarkan keterangan dari Pak Iwan selaku anggota dari Biodiversitas atau LSM NGO lokal Gorontalo, beliau menerangkan bahwa secara keseluruhan pemantauan yang dilakukan pada beberapa tahun terakhir tercatat di Danau Limboto terdapat 190 jenis burung lokal maupun migrasi yang saat ini menetap di kawasan Danau Limboto. Seperti itu Tribuners, dan mungkin sekian yang bisa kami laporkan di lokasi saat ini kami berada, tepatnya di Pentadeo Resort, Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Terima kasih, dan mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Andika Mahmud sedang berada di salah satu destinasi wisata yang berada di Gorontalo. Ini tepatnya berada di Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Destinasi wisata ini dinamakan sebagai destinasi wisata Benteng Otanaha. Benteng Otanaha selain menjadi tempat wisata, tempat ini adalah tempat bersejarah untuk masyarakat Gorontalo karena memang ada nilai-nilai sejarah di dalamnya, yang dimana benteng tersebut ini dibangun pada tahun 1522 dengan anak tangga sekitar 348 dan 4 persinggahan, sehingga tentunya masyarakat atau pengunjung sebenarnya jika ingin naik dengan anak tangga itu bisa melalui dari gerbang utama. Namun ketika masyarakat tidak ingin menaiki tangga yang terlalu banyak, itu bisa menggunakan kendaraan langsung ke atas benteng tersebut. Diketahui bahwa selain bersejarah, tempat ini juga menyediakan pemandangan yang sangat indah dari atas benteng, karena masyarakat atau pengunjung itu sebenarnya bisa melihat kota Gorontalo dari Benteng Otanaha. Beberapa hal yang bisa terlihat adalah Danau Limboto yang merupakan tempat bersejarah juga untuk Provinsi Gorontalo. Saat ini Benteng Otanaha itu telah menjadi salah satu tempat wisata masyarakat Gorontalo karena memang diurus atau tempat wisata ini memang sedang diperhatikan oleh pemerintah setempat. Saya rekan Andika pamit. Saya Rahman Halid. Saat ini saya sedang berada di tempat penangkaran burung maleo yang berada di Resort Cagar Alam Panua yang terletak di Kecamatan Paguat, Kabupaten Pakuato. Bisa diinformasikan, saat ini jumlah burung maleo yang ada di Kabupaten Pakuato berjumlah 11.120 ekor, dan semuanya dilepas di hutan mangrove dengan luas lahan 33.525 hektar. Dan bisa dilihat secara bersama-sama di belakang saya ini adalah salah satu tempat penangkaran burung maleo yang ada di Resort Cagar Alam Panua, yang dimana jumlah burung maleo yang ditangkarkan di tempat ini berjumlah 23 ekor yang nantinya akan siap dilepaskan di habitatnya ataupun di hutan mangrove Kabupaten Pakuato. Makam Raja Hubulo Gorontalo sering dikunjungi oleh peziarah dari lokal hingga turis asing. Makam Raja Hubulo telah menjadi wisata sejarah sejak dulu. Masyarakat meyakini bahwa Raja Hubulo sebagai aulia atau wali penyebar Islam di Gorontalo sejak abad ke-17. Makam Hubulo atau juga sering disebut dengan pemakaman keluarga dan keturunan dari Gobel tersebut terletak di Desa Keramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Dari pusat kota, jarak makam Hubulo tersebut sekitar 7 km.
ketika tiba di makam pengunjung harus menaiki 60 anak tangga. Baru beberapa saat menaiki anak tangga, pengunjung akan diperlihatkan dengan gerbang pintu masuk yang bertuliskan Makam Hubulo atau Gobel Raja Bolango 1752 hingga 1772, gelar Aulia Salihin, lahir 1709, wafat 1793. Setelah memasuki pintu masuk, pengunjung akan diperlihatkan musola yang masih terawat dengan ukiran Arab di sekelilingnya. Pula di dalam musola tersebut terdapat 2 peti mati. Musola tersebut digunakan untuk sholat jenazah apabila ada dari keluarga ataupun keturunan Gobel yang meninggal dunia. Setelah melewati musola, pengunjung akan menaiki beberapa anak tangga lagi. Barulah ketika sampai di puncak, pengunjung bisa melihat makam Raja Hubulo Gobel. Terdapat satu bangunan berbentuk persegi dengan kubah berwarna emas dan bagian depan bangunan dilapisi warna emas juga. Pintu yang terbuat dari dinding beton yang mengelilingi bangunan makam Hubulo itu menambah kesan estetik dan bersejarah. Mengenai makam Raja Hubulo, sekian dan saya kembalikan ke studio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu, Indonesia maju, salam sehat, penuh semangat. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo. Semoga Tribun Gorontalo selalu memberikan informasi dan konten-konten menarik, edukatif dan inovatif, serta sebagai sarana promosi dan informasi pariwisata dan ekonomi kreatif bagi pelaku, mitra pariwisata, serta masyarakat khususnya di Gorontalo. Pio Piohu, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Ismail Pakai, penjabat Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua untuk Tribun Gorontalo. Semoga tetap inspirasi dengan menjadikan lokal menjadi Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Martin Taha mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua Tribun Gorontalo tahun 2024. Semoga Tribun terus menjadi sumber informasi bagi masyarakat Gorontalo dan tetap konsisten memproduksi karya yang berkualitas. Tribun Gorontalo menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianugraha, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo, Grup Kompas Gramedia. Semoga Tribun Gorontalo dapat ikut merawat persatuan dalam kebinekaan di seluruh wilayah negeri ini melalui konten-kontennya. Tribun Gorontalo menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo teman-teman, tribungorontalo.com. Sorry saya nggak bisa hadir ke Gorontalo untuk merayakan hari ulang tahunnya. Saya sedang di kantor YouTube di Singapura. Selamat ulang tahun, sukses selalu untuk Tribun Gorontalo. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di momen Ramadan ini, momen yang istimewa ini, kita sama-sama berkesempatan memperingati hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Edward Wolok, Rektor Universitas Negeri Gorontalo, mengucapkan selamat buat Tribun Gorontalo. Teruslah aktif menjaga dan merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI menuju Indonesia Emas. Tribun Gorontalo menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Puji Prasetyanto Hadi MH selaku Kapolda Gorontalo mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Gorontalo kedua. Semoga Tribun Gorontalo dapat ikut merawat persatuan dalam kebinekaan di seluruh wilayah negeri ini melalui konten-kontennya. Mata lokal menjangkau Indonesia. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sila N. Botutihe, selaku penjabat Bupati Gorontalo Utara, mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua tribungorontalo.com. Semoga konsisten mengangkat narasi lokal ke panggung nasional serta tetap jadi media tercepat mengabarkan peristiwa. Tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jackson Komaring, Bupati Gorontalo, menyampaikan selamat hari ulang tahun yang kedua Tribun Gorontalo tahun 2024 ini. Kita berharap Tribun Gorontalo menjadi agen informasi yang baik, mencerahkan rakyat, memberikan semangat membangun daerah, dan juga membuat kolaborasi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Amruinga, Bupati Pohuwato, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Tribun Gorontalo yang kedua tahun 2024. Selalu menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ulang tahun yang kedua Tribun News ini, saya berharap bahwa Tribun News akan tetap menjadi lembaga pemberitaan yang independen, mandiri, dan objektif. Saya, Profesor Dr. Zulkarnain Sulaiman MHI, Rektor IAIN Sultan Amir Gorontalo, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua Tribun News. Demikian, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun kedua Tribun Gorontalo, Grup Kompas Gramedia. Semoga Tribun Gorontalo terus memberitakan potensi dan kemajuan Kabupaten Bone Bolango ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat internasional. Saya, Bupati Bone Bolango, Merlan Uloli, berharap Tribun Gorontalo terus ikut secara aktif menjaga dan merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriansyah, SOS MSI, selaku Direktur Universitas Terbuka Gorontalo, mengucapkan selamat ulang tahun untuk tribungorontalo.com kedua tahun 2024. Semoga tribungorontalo.com semakin sukses dan menjadi perekat bangsa di media nasional dan memajukan masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian, atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigjen TNI Toto Sulistiono SHM MMP, Komandan Korem 133 Nami Wartabone, mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo.com. Semoga mampu menciptakan iklim pers yang sehat di Gorontalo, serta cepat dalam mengabarkan setiap peristiwa di Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario Kristi Siregar, Komisaris Besar Polisi, Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang kedua Tribun Gorontalo. Semoga terus menjadi bagian untuk menjaga persatuan Indonesia. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakapolres Gorontalo
Kompol Rian Gorontalo mengucapkan ulang tahun kedua Tribun Gorontalo. Semoga menjadi media open to all. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, Tribun Gorontalo hadir untuk membersamai. Sejak resmi pertama kali mengudara di Gorontalo pada 17 Maret 2022, tribungorontalo.com ingin menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Memasuki usia 2 tahun, tribungorontalo.com tumbuh pesat menjadi media digital terkemuka di Gorontalo. Tribungorontalo.com menghadirkan beragam segmentasi berita. Baik, rekan Andes, kira-kira bagaimana suasananya? Baik, terima kasih rekan Kaila. Tahunan antar keluarga. Memulai aktivitas sebagai wali kota Gorontalo. Mood booster, ya mood booster. Kasih ada tambahan terkait pas 18, tapi selalu ikut. Dengan total lebih dari 100.000 kunjungan per hari, tribungorontalo.com menjadi media rujukan di Gorontalo. Tribungorontalo.com juga menjangkau audiens dengan berbagai platform media sosial. 72,3 ribu subscribers YouTube, Instagram dengan total 6.178 followers, Facebook dengan 45.000 followers, dan juga TikTok dengan 33,5 ribu followers. Jumlah tersebut menjadi yang tercepat dari media manapun di Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia.
Di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, Tribun Gorontalo hadir untuk membersamai. Sejak resmi pertama kali mengudara di Gorontalo pada 17 Maret 2022, tribungorontalo.com ingin menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Memasuki usia 2 tahun, tribungorontalo.com tumbuh pesat menjadi media digital terkemuka di Gorontalo. Tribungorontalo.com menghadirkan beragam segmentasi berita. Baik, rekan Andes, kira-kira bagaimana suasananya? Baik, terima kasih rekan Kaila. Tahunan antar keluarga. Memulai aktivitas sebagai wali kota Gorontalo. Mood booster, ya, mood booster. Dikasih ada tambahan kata terkait plus 18, tapi selalu ikut. Dengan total lebih dari 100.000 kunjungan per hari, tribungorontalo.com menjadi media rujukan di Gorontalo. Tribungorontalo.com juga menjangkau audiens dengan berbagai platform media sosial. 72,3 ribu subscribers YouTube, Instagram dengan total 6.178 followers, Facebook dengan 45.000 followers, dan juga TikTok dengan 33,5 ribu followers. Jumlah tersebut menjadi yang tercepat dari media manapun di Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, Tribun Gorontalo hadir untuk membersamai. Sejak resmi pertama kali mengudara di Gorontalo pada 17 Maret 2022, tribungorontalo.com ingin menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Memasuki usia 2 tahun, tribungorontalo.com tumbuh pesat menjadi media digital terkemuka di Gorontalo. Tribungorontalo.com menghadirkan beragam segmentasi berita. Baik, rekan Andes, kira-kira bagaimana suasananya? Baik, terima kasih rekan Kaila. Tahunan antar keluarga. Memulai aktivitas sebagai wali kota Gorontalo. Mood booster, ya, mood booster. Dikasih ada tambahan kata terkait plus 18, tapi selalu ikut. Dengan total lebih dari 100.000 kunjungan per hari, tribungorontalo.com menjadi media rujukan di Gorontalo. Tribungorontalo.com juga menjangkau audiens dengan berbagai platform media sosial. 72,3 ribu subscribers YouTube, Instagram dengan total 6.178 followers, Facebook dengan 45.000 followers, dan juga TikTok dengan 33,5 ribu followers. Jumlah tersebut menjadi yang tercepat dari media manapun di Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia.
di seluruh Indonesia. Di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat, Tribun Gorontalo hadir untuk membersamai. Sejak resmi pertama kali mengudara di Gorontalo pada 17 Maret 2022, tribungorontalo.com ingin menjadi rujukan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Memasuki usia 2 tahun, tribungorontalo.com tumbuh pesat menjadi media digital terkemuka di Gorontalo. Tribungorontalo.com menghadirkan beragam segmentasi berita. Baik, rekan Andes, kira-kira bagaimana suasananya? Baik, terima kasih rekan Kaila. Tahunan antar keluarga. Memulai aktivitas sebagai wali kota Gorontalo. Mood booster, ya mood booster. Kasih ada tambahan kata terkait plus 18, tapi selalu ikut. Dengan total lebih dari 100.000 kunjungan per hari, tribungorontalo.com menjadi media rujukan di Gorontalo. Tribungorontalo.com juga menjangkau audiens dengan berbagai platform media sosial. 72,3 ribu subscribers YouTube, Instagram dengan total 6.178 followers, Facebook dengan 45.000 followers, dan juga TikTok dengan 33,5 ribu followers. Jumlah tersebut menjadi yang tercepat dari media manapun di Gorontalo. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam hari ulang tahun kedua tribungorontalo.com dan peresmian kantor tribungorontalo.com. Beri tepuk tangan yang paling meriah dong untuk tribungorontalo.com. Dan untuk itu Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Iqbal Naim. Saya Anindya Prananda Isha. Akan menjadi tuan rumah dalam momen yang sangat bersejarah kali ini. Dan bersama-sama kami akan membawa Anda melalui serangkaian acara yang penuh semangat dan inspiratif. Dan juga tentunya Bapak Ibu sekalian perlu bertanya-tanya, apa yang membuat acara ini lebih istimewa? Selain peresmian kantor yang luar biasa, acara ini akan disiarkan secara langsung dan ditayangkan secara live di YouTube channel Tribun Gorontalo dan jaringan Tribun Network seluruh Indonesia yang memiliki lebih dari 93 juta subscriber. Wow, luar biasa, 93 juta subscriber Tribun Network. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tribun Network. Dan untuk itu kita mungkin bakal sapa-sapa dulu tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan untuk itu kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat penjabat Gubernur Gorontalo, Bapak Insinyur Ismail Pakaya ME. Selamat datang, Pak. Kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo atau yang mewakili. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Bapak Dian Nugraha. Selamat datang, Pak. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Pemberitaan Tribun Network, Mas Feby Mahendra Putra. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Direktur Universitas dan para tamu undangan yang telah hadir serta tak lupa para Tribuners yang sedang menyaksikan kegiatan ini pada tayangan YouTube tribungorontalo.com. Baik, betul sekali Anin ya. Jadi salam hangat kepada seluruh Tribuners yang sedang menyaksikan acara ini secara online melalui kanal YouTube Tribun Network. Dan juga kami sangat bangga bahwa Anda semua menjadi bagian dari salah satu Tribun Network
yang terdiri dari 69 portal di Indonesia yang berada di 38 provinsi di Indonesia dengan total pembaca mencapai 160 juta page view per bulan. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Tribun Network. Dan juga Tribun Gorontalo ini lahir pada tahun 2022 di Provinsi Gorontalo dan memulai perjalanan dari sebuah kantor yang sederhana di rumah warga. Namun dengan tekad dan keseriusan dalam waktu 2 tahun, Tribun Gorontalo telah membuktikan komitmennya dalam membangun Provinsi Gorontalo dengan menghadirkan kantor baru yang akan kami resmikan pada hari ini di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Baik, dan juga tentunya Tribun Gorontalo, perjalanan yang telah mereka lalui selama 2 tahun itu merupakan bentuk nyata dari komitmen Tribun Gorontalo dalam mendukung kemajuan dan perkembangan Provinsi Gorontalo. Dan dalam rangka memeriahkan HUT Tribun serta peresmian kantor baru tribungorontalo.com, kita akan menyaksikan bersama yaitu talk show spesial yang bertajuk Mengawal 3 Dasawarsa Provinsi Gorontalo dan 3 Abad Kota Gorontalo. Beri tepuk tangan kembali. Baik. Baik, dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Panglima Kodam Merdeka, Bapak Maizen TNI Chandra Wijaya MA. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada Danrem 133 Nadi Wartabone Brigjen TNI Totok Sulistiono. Kami mengucapkan selamat datang kepada Kapolda Gorontalo, Brigjen Pol Dr. Andus Puji Prasetyanto Hadi MH. Selamat datang Pak. Semoga dengan kehadirannya bisa sama-sama kita memeriahkan acara Hari Ulang Tahun Tribun Gorontalo yang kedua dan juga peresmian kantor tribungorontalo.com. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk tribungorontalo.com. Baik. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, untuk melanjutkan kerangkaian acara selanjutnya, marilah sama-sama kita untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk dapat duduk kembali. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan doa dari Bapak Ismail Puing. Untuk Bapak kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah yang Maha Rahman, segala puji kami persembahkan kehadirat-Mu, karena atas izin dan anugerah-Mu saat ini kami dan berbagai elemen masyarakat bersama dengan insan-insan Tribun Gorontalo dapat melaksanakan pengresmian gedung kantor Tribun Perwakilan Gorontalo. Semoga beroleh curahan rahmat, hidayah dan redha-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, sumber segala cahaya, terangilah setiap ruang dan sudut gedung ini dengan pancaran nur ilahiyah-Mu, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh dan setiap niat dan pikiran insan-insan Tribun selalu tertuju pada penghambaan kepadamu. Jadikan gedung ini sebagai ladang ilmu dan amal soleh bagi insan-insan Tribun, sehingga mereka dapat mengelola, menyusun, mengedit berita ataupun informasi yang diperoleh dapat disampaikan dengan faktual berimbang, jelas, lugas, jujur dan padat serta cerah mencerahkan. Ya Allah, ya khairan nasirin, anugerahi insan-insan Tribun dengan skill jurnalis berupa kemampuan dan keberanian menulis, keterampilan komunikasi, riset, wawancara, peliputan serta pemahaman media, dan terbebas dari hantu-hantu pers berupa faktor-faktor eksternal yang menjadi indikator mempengaruhi kebebasan pers. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, Engkau tumpuan segala harapan dan muara dari segala permintaan. Ampuni semua dosa, kehilapan dan kedurhakaan kami. Luruskan jalan hidup kami dan terangilah mata batin kami, pendengaran, penglihatan, lidah dan semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran tanpa jelas benar dan mampu mengikutinya. Perlihatkan kepada kami setiap kesalahan tanpa jelas salah dan berikan kemampuan kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ismail Puhi. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan Direktur Pemberitaan Tribun Network oleh Mas Feby Mahendra Putra. Untuk Mas Feby kami persilahkan. Ombak bergulung-gulung di tengah lautan. Lautan di Nusantara terkenal hingga ke Eropa. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tanpa Anda semua Tribun Gorontalo bukanlah siapa-siapa. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Rahayu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sapa-sapa lebih dulu. Terima kasih atas kehadiran Pak Pejabat Gubernur Gorontalo Bapak Ismail Pakaya. Demikian juga dengan Pak Pangdam, ini luar biasa. Pak Pangdam Merdeka Mayor Jenderal TNI Chandra Wijaya. Demikian Pak Kapolda Pak. Terima kasih banyak rawuhipun kedatangannya Pak Brigjen Polisi Puji Prasetyanto. Demikian pula dengan Pak Danrem, Pak Brigjen TNI Toto Sulistiono Pak. 2 tahun yang lalu sempat saya berkunjung ke Korem Pak.
jauhnya minta ampun Pak dari sini. Demikian pula terima kasih kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Gorontalo Pak, luar biasa ngobrol. Demikian pula dengan perwakilan Pak Ketua Pengadilan Tinggi di Gorontalo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak, kami terhormat dan berterima kasih karena apa? Yang pertama kita bisa bertemu di sini Pak, ya di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Yang kedua, kami punya kantor baru Pak, setelah 2 tahun ngontrak Pak. Bukan nggak ada duit untuk segera ini, kami memang pingin Tribun Gorontalo itu memulai dari bawah, supaya dia jadi perintis bukan pewaris. Dan syukur alhamdulillah sebagai tribun yang ke-62 kami telah hadir Pak, tribunnews.com network Kompas Gramedia ini di 38 provinsi termasuk di Papua. Pak Pangdam tentu akrab dengan Tribun Manado yang ada di Sulawesi Utara, ya kan? Mungkin Pak Kapolda dulu bertugas di tempat lain pasti ada tribun. Dan memang banyak produk kami yang bernama tribun Pak. Maksudnya orang lain menggunakan tribun. Tetapi kami ini adalah Tribun Kompas Gramedia yang dikelola secara terpusat dan sekarang ya alhamdulillah Pak, secara total kita sudah dibaca sekitar 167 pembaca setiap bulan Pak. Jadi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, kami merupakan portal berita terbesar. Dan sekarang kita lagi bertransformasi untuk audiovisual lewat platform YouTube. Kami punya subscriber YouTube tuh hampir 100 juta. Tadi saya ngobrol sama Pak PJ Gubernur selintas, beliau bilang saya ini agak kesulitan ketika ingin rindu kampung, kepingin berita-berita dari Gorontalo. Ini PR buat teman-teman Tribun Gorontalo.com. Bagaimana caranya supaya berita-berita dari Gorontalo ya itu bisa kita angkat ke portal nasional. Ini ada kru dari Tribun Gorontalo Pak. Ini PR buat mereka supaya apa yang tadi disampaikan Pak PJ Gubernur itu betul-betul kita bisa layani. Karena apa Pak? Karena Tribun Gorontalo ini punya moto, mata lokal menjangkau Indonesia. Maksudnya apa? Tugas teman-teman di Tribun Gorontalo bagaimana caranya konten-konten dari Tribun itu bisa dibaca di tingkat nasional. Bisa dibaca oleh para pengambil keputusan di tingkat nasional. Bisa dibaca oleh para investor di tingkat nasional. Sehingga Gorontalo ke depan ini ya tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain, ya investor masuk, uang masuk, sehingga kemudian menambah kesejahteraan masyarakat di Tribun Gorontalo. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, akhirnya saya mohon dukungan, ya kalau perlu reporter kami kalau salah-salah Pak jewer aja Pak, ya kan? Karena mereka juga manusia, Pak Kapolda, Pak Danrem, ya Pak Pangdam, Pak Kepala BI, Pak Gubernur, Pak Kajati, mereka ini adalah teman-teman muda yang masih semangat-semangatnya kadang-kadang Pak, saking semangatnya itu kadang-kadang keseliu. Nah oleh karena itu saya titip mereka, jadi kritik, saran, bahkan apapun yang terkeras akan kami terima, tapi sekali lagi niat kami baik adalah memberikan sumbangsih kecil ya kepada Gorontalo lewat Tribun Gorontalo. Dan sebelum mengakhiri ini, saya kepingin menyampaikan pantun menutup. Kalau tidak keberatan Pak, saya bisa dijawab dengan cakep, karena saya hanya kelihatan cakep ketika menyampaikan pantun Pak. Setuju ya Pak ya? Buka puasa Ramadan berlimpah makanan. Cakep. Makanan Gorontalo nikmatnya tiada terbilang. Cakep. Tribun Gorontalo.com mohon dukungan. Maafkan kalau ada salah, khilaf dan kurang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, selamat siang. Semoga kita tetap dalam kondisi bahagia. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Feby Mahendra Putra atas sambutan, dan juga tadi sudah disampaikan mata lokal menjangkau Indonesia. Kita bisa lihat dari peci yang dipakai oleh Mas Feby ya, sangat lokal pride banget ya. Kerajinan khas Gorontalo yang semakin mengindonesia bahkan sampai internasional gitu. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari penjabat Gubernur Gorontalo, Bapak Insinyur Ismail Pakaya ME. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pangdam 13 Merdeka yang mewilayahi 3 provinsi, Sulut, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Ini syukur alhamdulillah sudah 4 hari di sini. Padahal baru dilantik minggu yang lalu. Nah ini alhamdulillah Pak Pangdam bisa betah di Gorontalo. Ya, harusnya Pangdam itu di tengah, karena wilayahnya 3 provinsi. Tapi kebetulan di Manado. Bapak Mayor Jenderal TNI Chandra Wijaya. Ini bersama Ibu? Tidak. Soalnya Ibu juga ada di sini. Yang saya hormati Pak Kapolda Gorontalo, Bapak Brigjen Polisi Dr. Nandus Puji Prasetyanto, yang juga baru. Jadi kalau dulu Waka, ini baru dilantik juga jadi Kapolda. Ini selamat buat Pak Pangdam juga Pak Kapolda. Yang saya hormati Pak Danrem 133 Nani Wartabone bersama seluruh jajaran Kodam dan Korem, juga Pak Kapolda bersama seluruh jajaran PJU, Pejabat Utama Polda Gorontalo. Yang saya hormati Pak Dian Nugraha, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Pak Hakim yang mewakili Pak Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang saya hormati Direktur Pemberitaan Pak Febi Mahendra Putra. Saya pikir baru kali ini datang ke Gorontalo. Ternyata 2 tahun lalu sudah ketemu Pak Danrem. Dekat Pak. Kalau Bapak dari bandara ke Korem itu dekat. Dari sini jauh. Dari sini jauh. Yang saya hormati pimpinan OPD Provinsi Gorontalo, hadir Pak Kadis Kominfo yang menjadi mitra dari tribungorontalo.com, seluruh jajaran tribungorontalo.com, ini anak muda semua, semoga tetap semangat. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan yang pada hari ini hadir pada peresmian pelaksanaan hari ulang tahun, perayaan hari ulang tahun kedua tribungorontalo.com dan peresmian kantor yang baru. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan sehingga bisa datang. Tidak gampang bisa hadir bersama dengan Pangdam padahal ada di Manado kan gitu. Ini satu rahmat, juga bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Live lagi. Jangan-jangan di Manado lagi melihat ini Pak Pangdam so 4 hari di Gorontalo belum pulang-pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, singkat saja pada hari ini sambutan saya yang pertama, selamat hari ulang tahun yang kedua bagi teman-teman jajaran tribungorontalo.com. Semoga di usia yang kedua ini semakin produktif, sekaligus menjawab tadi yang disampaikan oleh Pak Febi. Jadi zaman saya masih di Jakarta, kalau cari Gorontalo, jadi kan tidak mungkin beli koran di sini. Gitu. Ketik Mbah Google, cari Gorontalo hari ini. Yang muncul yang 1 bulan lalu, berita 1 bulan lalu. Yang hari ini nggak ada, Pak. Nah ini saya juga sudah bilang teman-teman di jajaran Tribun Gorontalo. Saya mohon pada saat Pak
Pangdam pulang ke Manado, mau cari berita tentang Gorontalo, bisa baca posisi terkini. Gitu. Pak Kapolda lagi di Jakarta kan tidak mungkin telepon Pak Direktur, itu kondisi Gorontalo seperti apa, gitu. Bisa lewat media. Saya juga kalau pulang ke Jakarta sudah bisa membaca Gorontalo hari ini. Namanya orang pulang rindu kampung itu gimana ya cara lebih cepat mendapatkan informasi tentang kampung halaman. Sesuai tema, sesuai moto tadi, mata lokal menjangkau Indonesia. 38 provinsi. Ini mudah-mudahan dengan ulang tahun yang kedua bawa semangat baru dan bisa lebih produktif. Yang kedua, saya juga mengucapkan selamat atas peresmian kantor yang baru. Nama media ini adalah tribungorontalo.com. Jadi online yang hadir secara fisik. Tapi bukan KTP elektronik disuruh fotokopi, Pak. Kan kita namanya KTP elektronik, gitu. Tapi pada saat diminta syaratnya fotokopi. Nah, ini sama ini .com tapi hadir di bumi gitu, bukan di maya gitu. Sebagai salah satu sarana bagi teman-teman untuk melahirkan berita-berita yang saya sepakat tadi Pak Ustadz, Pak Kiai yang mendoakan kita semua. Jadi berita yang lugas, terpercaya, dalam pemberitaan berimbang. Gitu. Saya khawatir Pak Ustadz tadi itu juga wartawan. Karena tahu dia ada apa tadi Pak Ustadz? Hantu. Nah, jangan sampai ada hantunya Tribun. Karena doanya Pak Ustadz itu, jangan ada hantunya. Nah, sambil amin-amin saya, jangan-jangan Pak Ustadz dua dugaan saya. Ini Pak Ustadz mantan wartawan atau doanya dituliskan oleh wartawan. Kan begitu saja. Nah, ini ada gedung yang nanti kalau cari Gorontalo, tribungorontalo.com ada di mana? Ada di Jalan Jaksa. Gitu. Ini ada kantor kejaksaan. Tapi rupanya wartawan belum tahu ada kantor kejaksaan di sini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian jadi dua hal. Dan yang terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, mari kita sama-sama berdoa. Kita diberi hujan ini, tapi hujan yang penuh rahmat, bukan hujan yang membawa bencana. Kan gitu. Kita dijauhkan dari itu semua dan kita diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa melaksanakan seluruh ibadah di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, saya juga berharap melalui kesempatan ini di bulan suci Ramadan, mari kita jalin kembali silaturahim, persaudaraan, pertemanan, persahabatan yang mungkin saja sempat putus pada saat pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari 2024. Semalam sudah ditetapkan dan semoga setelah ini tidak ada lagi gejolak, tidak ada lagi diskusi yang memanaskan. Selamat datang Pak Wali Kota Gorontalo. Silakan Pak Wali Kota. Jadi yang sempat berbeda, mari kita jalin kembali. Momentum bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh persaudaraan. Dan kita juga akan menghadapi satu momen politik lagi yang akan mempertemukan tokoh-tokoh di daerah.
yakni pemilihan kepala daerah serentak di bulan November 2024 ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan, daerah kita dalam keadaan kondusif, aman, dan pelaksanaan pilkadanya itu bisa terlaksana dengan lancar juga aman. Saya kira itu saja. Mohon maaf apabila yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak kami ucapkan, dan mohon izin Bapak untuk menahan diri di tempat karena kami akan langsung masuk ke prosesi pengguntingan pita untuk peresmian kantor baru tribungorontalo.com. Dan untuk itu juga kami mengundang Bapak Penjabat Gubernur langsung berada di tempat, dan juga Panglima Kodam Merdeka Bapak Maijen TNI Chandra Wijaya, Bapak Kepala Kepolisian Daerah Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Puji Prasetyanto Hadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, untuk Bapak Wali Kota Gorontalo untuk dapat mendampingi juga dalam peresmian kantor baru, dan juga kepada Pengadilan Tinggi Gorontalo yang diwakili oleh Hakim Tinggi Agung Purbantoro SHMH. Jadi, dan untuk itu marilah sama-sama kita menghitung mundur penghitungan atau peresmian kantor Tribun Gorontalo. Dimulai dari 3, 2, 1. Kami ucapkan selamat untuk tribungorontalo.com yang telah berhasil meresmikan kantor baru yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk tribungorontalo.com. Dan untuk itu kami meminta Bapak Penjabat Gubernur Gorontalo dan juga Mas Febi untuk dapat menandatangani prosesi pendandatanganan prasasti. Untuk itu kami persilahkan. Baik, dan juga untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tamu undangan, untuk dapat masuk ke dalam kantor yang baru, karena kita akan melihat-lihat bagaimana nuansa kantor tribungorontalo.com nih Anin. Kita bakal room tour sekaligus kita bakal ada talk show. Ya, talk show tentang mengawal 3 dasawarsa Gorontalo dan 3 abad kota Gorontalo. Betul sekali, dan juga untuk Bapak Ibu tamu undangan yang sempat hadir, kita akan sama-sama mengawal Provinsi Gorontalo menuju 3 dasawarsa dan juga menuju 3 abad kota Gorontalo. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan sekalian, marilah sama-sama kita untuk dapat menyaksikan tayangan berikut ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di rumah kecil kami. Rumah yang nantinya diharapkan bisa menjadi impact besar dalam menyebarkan berita, dan rumah yang nantinya bisa meningkatkan awareness lokal serta memiliki dampak yang besar khususnya di area Gorontalo. Baik, dan juga untuk rekan-rekan media dapat mengabadikan momen bersejarah kali ini. Sebelum itu kami akan langsung melanjutkan ke sesi talk show mengawal 3 dasawarsa Provinsi Gorontalo dan 3 abad kota Gorontalo. Baik, dan juga untuk para media, saya diberikan waktu 1 menit untuk dapat mengabadikan gambar atau momen saat ini. Dapat melihat-lihat nuansa kantor baru tribungorontalo.com ya. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk tribungorontalo.com. Dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih juga kepada media-media, rekan-rekan media karena telah mengabadikan. Untuk itu kita akan langsung masuk dalam sesi talk show nih Anin. Jadi untuk itu Anin, kami mengundang terlebih dahulu para narasumber yang telah hadir dan berkesempatan pada talk show ini. Yang pertama kami mengundang
Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo, Bapak Insinyur Ismail Pakaya ME. Untuk Bapak kami persilahkan untuk dapat mengambil tempat duduk di depan. Selanjutnya, kami mengundang narasumber kedua kita, yakni Bapak Wali Kota Gorontalo, Dr. Haji Martin Ataha SE MX Untuk Bapak kami persilahkan. Baik, dan juga kami mengundang Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, Bapak Dian Nugraha. Kami persilahkan Pak untuk dapat mengambil posisinya terlebih dahulu. Dan untuk itu Bapak Ibu tamu undangan sekalian, untuk segera memulai talk show ini, saya Iqbal Naim, saya Anindya Prananda Ishak, mundur diri sejenak di hadapan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu silakan untuk dapat menyaksikan tayangan berikut ini. Gimana? Direktur. Sungguh elok Danau Limboto. Melihat ikan bergerak bebas. Selamat datang di kantor tribungorontalo.com. Media terkemuka dan bikin kita cerdas. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Saya Febi Mahendra Putra yang akan bertindak sebagai moderator dalam talkshow kita bertajuk Tribun Mengawal 3 Dasawarsa Provinsi Gorontalo dan 3 Abad Kota Gorontalo. Nanti akan saya tanya-tanya kepada para narasumber yang sudah hadir yang luar biasa ini. Saya tentu ingin ke Pak PJ Gubernur dulu Pak. Pak, tentu sebagai PJ Gubernur selama waktu belakangan ini, Bapak mempunyai catatan, mempunyai kesan mengenai apa yang harusnya dilakukan dalam tahun-tahun ke depan. Apalagi tadi Bapak juga sudah mengatakan bahwa pemerintahan ini akan baru nanti pada bulan November. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Pak Febi sebagai moderator pada sore hari ini. Yang saya hormati Pak Wali Kota Gorontalo, Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo, juga Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danrem, seluruh undangan. Memang saya menjabat sebagai PJ Gubernur ini sudah lebih kurang 11 bulan. Jika sesuai kontrak 1 tahun, 1 bulan lagi selesai. Gitu. Sambil melaksanakan tugas, atas pertanyaan Pak Febi tadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo untuk masa depan yang lebih baik tentunya di Gorontalo. Memang ada beberapa indikator yang masih menjadi PR besar bagi pemerintah, bukan hanya provinsi tetapi kabupaten termasuk kota Gorontalo. Yang pertama adalah angka kemiskinan. Indikator ini dari dulu memang cukup tinggi. Sampai dengan saat ini Gorontalo itu berdasarkan angka kemiskinan itu masuk 5 besar secara nasional. Jadi dari 34 provinsi itu urutan kelima. Kami belum tahu ini sudah 38 soalnya. 38 sekarang Pak. Apakah masih urutan 5 atau lebih keluar dari ranking 5. Termasuk di dalamnya adalah miskin ekstrim. Kita masih punya kemiskinan ekstrim sebesar 2,9%.
sementara target dari Bapak Presiden 2024 miskin ekstrim itu harus 0. Nah ini masih harus jadi PR bagi kita. Di luar itu indikator yang juga menjadi PR besar bagi pemerintah nanti yang akan memimpin Gorontalo adalah sisi perluasan kesempatan kerja. Ya. Walaupun jadi angka pengangguran Provinsi Gorontalo itu sangat rendah, tetapi dari sisi penyerapan tenaga kerja saya selama 11 bulan ini merasakan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo masih perlu terus kita tingkatkan. Ini terkait dengan dunia usaha, di mana Provinsi Gorontalo usaha yang berkembang ini masih didominasi oleh sisi pertanian. Nah ini terus akan berkembang karena potensi Gorontalo cukup besar. Insya Allah kita akan berharap di masa-masa yang akan datang Gorontalo peluang untuk anak-anak kita bekerja di sektor-sektor formal ini semakin tinggi. Tetapi ini perlu upaya dari semua, bukan hanya pemerintah tetapi juga harus melibatkan teman-teman di dunia usaha. Ya. Yang ketiga, kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, dari sisi stunting, kita sebagaimana rilis terakhir Pak Wali Kota, stunting kita di Gorontalo dari 26,8%, ini malah naik berdasarkan survei Kesehatan Indonesia terakhir 2023. Ini angka survei. Kami pada saat menjabat pertama kali di Gorontalo, saya mencari data. Ya. Karena 22% itu cukup besar, cukup tinggi. Saya tanyakan, ada tidak datanya, by name, by address, untuk kita intervensi. Ternyata angka itu, 22% itu tidak punya data, basis data by name, by address. Karena hanya survei. Ya, ya. Yang ada data di Provinsi Gorontalo, by name, by address, anak stunting itu hanya sekitar 5.000 lebih. Jika kita presentasikan itu di bawah 10% dari keseluruhan 62 atau 63.000 anak balita di Provinsi Gorontalo. Nah ini publikasi terakhir malah naik. Nah ini kami juga masih menjadi PR, apa yang menyebabkan stunting kita naik. Padahal bukan hanya Provinsi Gorontalo yang punya program untuk penurunan angka stunting. Provinsi, kota, kabupaten, ada desa, ada Pak Dandrem, Pak Panglima. Ini Pak Dandrem bersama-sama kami sering sama-sama ibu-ibu dengan PKK turun ke desa memberikan makanan tambahan dan lain-lain, termasuk jajaran Pak Kapolda di kecamatan, ini juga turut terlibat. Semua. Tetapi inilah angka yang terakhir dipublikasi oleh Kementerian Kesehatan. Kita naik 3,1 kalau saya tidak salah persen. Di samping indikator-indikator yang masih menjadi PR, ada satu optimisme bagi kita di Gorontalo karena potensi sumber daya alam, sumber daya manusia kita juga masih bisa kita harapkan ke depan semakin SDM-nya semakin baik, SDA-nya terkelola dengan baik. Beberapa hari terakhir kami diskusi baik dengan Forkopimda Provinsi, dengan teman-teman yang peduli terhadap pengembangan Gorontalo ke depan. Ini juga berbicara tentang potensi Gorontalo untuk kemajuan Gorontalo. Kalau tadi disampaikan usia kota Gorontalo itu sudah 300 tahun,
Provinsi Gorontalo baru 23 tahun, baru mau masuki 24 tahun. Semoga di usia nanti 30 tahun, sebagaimana tema di belakang, Gorontalo dengan pemimpin nanti yang baru, ini bisa mencapai indikator-indikator yang lebih baik. Saya kira itu Pak Moderator. Siap. Cukup banyak tapi tidak cukup waktu bagi kita untuk memilah satu-satu indikator dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik sekarang maupun ke depan. Terima kasih, Ya. kami kembalikan kepada Moderator. Ya, terima kasih Pak PJ Gubernur Pak Ismail. Ada 3 dari catatan. Nah, yang pertama kalau nggak salah itu soal angka kemiskinan ekstrim, Pak ya, PR-nya. Yang kedua adalah tingkat penyerapan tenaga kerja atau pengangguran. Dan yang ketiga yang menjadi perhatian kita adalah soal stunting atau gagal tumbuh berkembang yang pemerintah Jokowi kepingin tahun 2024 ini angka nasional mencapai 14%. Dan di Gorontalo angkanya masih tinggi. Nah, ini merupakan PR kita bersama dan rasanya ini juga perlu digarap bareng-bareng ya Pak Ismail ya, dengan Polri, TNI dibantu lah karena penetrasinya seperti itu. Dan saya ingin bergeser ke Pak Wali Kota ini, Pak Martin. Pak, ini Bapak sudah 2 kali nih memimpin kota ini, Pak. Tadi sudah ada catatan jadi Pak Ismail. Barangkali Bapak bisa cerita ini. Ya, progres kita dan ini memasuki abad ketiga ini Pak. 300 tahun ini Bapak perlu beri catatan ini. Silakan Pak. Betul. Harus ada legasi. Betul Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PJ Gubernur, Pak Panglima, Kodam 13 Merdeka, Pak Polda, Pak Danrem, dan seluruh hadirin dan moderator. Tepat tanggal 19 kemarin, 19 Maret, Kota Gorontalo itu berusia 296 tahun. Ya. Usia kota dalam format sebagai suatu kawasan wilayah. Tapi kalau diukur dari ditetapkannya Kota Gorontalo, mulai dari Kota Praja, kemudian Kota Madian, dan sekarang menjadi kota, itu baru berusia sekitar 63 tahun sebenarnya. Tahun 60-an ditetapkan. Nah, apa yang menjadi pekerjaan rumah kita semua? Saya ini sudah hampir 1 dasawarsa memimpin kota. Jadi sudah hampir 10 tahun Pak. Tinggal 3 bulan lagi saya ini. Mohon maaf saya ini ada pakaian agak resmi karena baru ini dalam rangka pelantikan juga hari ulang tahun, pelantikan para kepala wilayah, lurah dan camat-camat yang saya baru lantik tadi. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu adalah pekerjaan rumah kita semua. Ya. Apa yang saya lakukan di Kota Gorontalo? Kota Gorontalo sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan masyarakat, pusat layanan pendidikan, layanan kesehatan, pusat aktivitas ekonomi, harus memberi nilai tambah kepada provinsi sebagai wilayah daerah otonom provinsi. Sebagai ibu kota kita adalah komandannya sebenarnya di sini. Oleh karena itu harus terbaik dari semua. Angka kemiskinan tadi disebut oleh Pak Gubernur, kalau di provinsi itu angka rata-rata kemiskinannya 15,53%. Itu provinsi. Kota. Kalau kota itu 5,67%. 5,67%. Kalau provinsi 5 tertinggi nasional, Kota Gorontalo 5 terendah nasional. Kalau itu stunting, ukurannya. Pak? Stunting tahun 2022 itu pada angka 26,5%. Pada tahun 2023 saya bisa menurunkan 7,4% menjadi 19,1%. 19. Tahun 2024 ini itu target di bawah 14% dan itu bisa tercapai sesuai dengan hasil survei SSGI, surveillance daripada status gizi Indonesia yang selalu mensurvei setiap tahun tentang perkembangan stunting di Indonesia. Jadi kami bisa demikian pula angka pengangguran karena saya punya namanya Balai Latihan Kerja yang mampu memberikan kontribusi penting terhadap keterampilan yang dipunyai oleh para tenaga-tenaga kerja sehingga dia bisa tercerap. Kenapa tenaga kerja itu kurang diserap padahal lapangan kerja tersedia? Karena kita masih kurang keahlian. Kita tidak bisa mengandalkan yang lulusan SMK itu bisa langsung kerja di bengkel-bengkel yang profesional, nggak boleh. Makanya harus latih dia.
dididik dia. Jadi angka pengangguran tinggi. Dan kemajuan suatu daerah sesuai dengan data Bank Dunia, Kota Gorontalo itu punya Human Development Index pada angka 78,42 skala poin. Ini adalah angka tertinggi yang tidak bisa kita kalahkan DKI Jakarta. Ya. Dan Merupakan angka tertinggi jauh dari angka rata-rata provinsi-provinsi, kalau tidak salah 70 Pak ya. 70, sekian, 70,6. Dan angka nomor 2 dari Kota Gorontalo yang di wilayah Provinsi Gorontalo ini kira-kira 72. Kami 78,42 Pak. Jadi ini menunjukkan bahwa IPM itu kan ditentukan oleh 3 sektor utama yang menjadi pemicu naiknya, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Artinya pertumbuhan ekonomi makin membaik, pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, angka harapan hidup dan lama sekolah, serta tingkat pendidikan kota ini semakin baik. Sehingga menunjukkan IPM kita pada angka tertinggi, yaitu pada angka 78,42. Oke. Skala poin. Yang ketiga, tentunya yang perlu kita persiapkan, Kota Gorontalo sebagai ibu kota provinsi harus menjadi pusat pengembangan pusat pertumbuhan pengembangan di kawasan Provinsi Gorontalo. Walaupun Kota Gorontalo ini hanya mengandalkan sektor jasa dan perdagangan. Ya. Kita ini hanya digerakkan oleh perekonomian kita Pak, hanya 2 sektor itu yang bisa menggerakkan. Sedangkan sektor, tadi Pak Gubernur mengatakan bahwa perekonomian Gorontalo lebih banyak digerakkan oleh sektor pertanian. Ya. Nah, itu kan karena didukung oleh daerah-daerah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang ada di hinterland Kota Gorontalo. Tapi kita daerah sektor jasa dan perdagangan. Ini yang harus kita pacu sehingga sebagai salah satu daerah yang menjadi pusat pertumbuhan mampu memberi kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka untuk menurunkan angka kemiskinan. Apalagi sekarang dengan adanya IKN, sebenarnya ini sangat strategis sekali bagi pertumbuhan wilayah Gorontalo, terutama melalui wilayah utara. Karena Gorontalo ini ada 4 hal yang menjadi perhatian kita. Angka kemiskinan tadi, kemudian IPM rendah, kemudian skala industri itu masih pada skala kecil. Padahal kita adalah daerah pertanian. Harusnya hasil-hasil pertanian kita ini harus diolah sehingga dia bisa menjadi barang-barang setengah jadi dan menjadi barang jadi, sehingga punya value added dan mampu menyerap tenaga kerja sehingga bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dan memperbesar tingkat kontribusi sektor industri pada PDRB kita. Jadi istilahnya hilirisasi lah. Hilirisasi ya. Kalau itu yang disebut oleh Bapak Presiden hilirisasi. Hilirisasi itu sangat penting. Hilirisasi bukan hanya di Jakarta atau di daerah-daerah tambang atau di daerah-daerah industri, tetapi di Gorontalo juga. Karena hilirisasi pertanian ini penting. Kita adalah produsen jagung terbesar yang terkenal di tanah air. Tapi mana coba ada pabrik pakan ternak di sini? Nggak ada. Ya. Pabrik hilirisasi tentang jagung nggak ada. Kita kirim jagung dalam bentuk jagung pipilan, bahan baku. Jadi tenaga kerja tidak ada yang terserap. Barang kita diambil dengan harga yang murah. Sehingga tidak ada nilai tambah bagi para petani. Sampai kapanpun petani, nilai tukar petani pasti dalam kondisi rendah. Karena nilai ekonomis daripada hasil-hasil yang diproduksi oleh petani masih berada di bawah. Diambil oleh para pedagang perantara dengan harga sekarang ini kalau tidak salah 3.000 atau 3.750 per kilogram. Berapa? 3.000 per kilogram jagung pipilan kering. 17% dia punya kadar air. Saya kira itu Pak. Ya, nampaknya saya dapat bisikan dari panitia Pak PJ Gubernur mau ada acara lain ya? Nah, saya juga ini ada acara dengan Panglima ini jam 5 Pak. Ya gak apa-apa kalau Bapak kan masih tahan sebentar ya Pak ya. Pak Pokoknya PJ, kalau Pak Panglima berdiri saya juga harus berdiri. Jangan dulu Pak, ini Pak PJ dulu. Kami sebelum itu Pak, kami ingin memberikan kenang-kenangan dulu pada Pak Ismail, Pak Kaya, Pak ini mohon diterima. Iya. Ini Pak, ada gambarnya muka-muka mirip Pak. Iya. Pak. Saya pamit. Kebetulan saya ada agenda di Gorontalo Utara. Ya. Jadi, saya izin selamat buat Tribun Gorontalo.
Pak, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Sukses Pak. Yeah. Ya. Kami mohon izin Pak, kita lanjutkan nanti. Pak Wali, jadi mohon di tengah Pak supaya nanti ini iya. Ya, enggak Pak, ya. Ya. Baik. Ya. Kita sekarang terima kasih Pak PJ Gubernur. Kita sekarang ke Pak Dian ini sebagai orang yang dari perwakilan BI itu biasanya menguasai data, menguasai fakta di wilayah setempat. Pak Dian sebagai kepala perwakilan BI di Gorontalo, mohon pencerahan kepada kita semua Pak mengenai kondisi perekonomian di wilayah Gorontalo dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan ke depan supaya Gorontalo tadi seperti yang disebutkan oleh Pak PJ Gubernur termasuk Pak Wali bisa menjadi satu wilayah yang tidak kalah dengan wilayah lain. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Febi, kami hormati Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Wali Kota, Pak PJ Gub, dan seluruh hadirin. Kami melihat dari Bank Indonesia, tadi sudah cukup lengkap disampaikan oleh Pak PJ Gub maupun Pak Wali, kaitannya dengan perekonomian di Gorontalo. Nah, kalau berdasarkan data statistik, tadi sudah disampaikan bahwa untuk struktur perekonomian itu didominasi oleh pertanian. Dalam hal ini juga jagung yang menjadi andalan ekspor sejauh ini. Namun belakangan ini sudah ada yang namanya kalau kita katakan semacam alat pembakaran ya. Jadi itu diekspor ke Korea Selatan, ke Jepang, itu prospektif karena itu bisa menggantikan batu bara. Dan kalau melihat komposisi nilai ekspornya sekarang sudah mulai imbang. Ya, itu juga dihasilkan oleh salah satu investor yang memang bergerak di bidang itu. Nah, di samping itu kami melihat, kalau melihat untuk kondisi sekarang kan sekitar 4,50 pertumbuhan di provinsi, di mana ini ditopang paling enggak ada dua yang paling besar yaitu di Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Untuk Kota Gorontalo tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota, itu backbone-nya itu adalah dari perdagangan. Jasa dan perdagangan ya. Dan jasa juga, sedangkan untuk yang lainnya adalah pertanian. Nah, di samping itu sebetulnya diharapkan ke depan untuk industri pengolahan itu dapat lebih ditingkatkan dan ini sejalan dengan mulainya investor untuk tertarik untuk berinvestasi di Provinsi Gorontalo. Antara lain misalnya di bidang pengolahan kelapa, karena di sini juga banyak sekali pohon kelapa. Kemudian yang berikutnya untuk pisang, waktu kunjungan dari Prefektur Ehime ke Gorontalo, itu mereka menanyakan bagaimana caranya kami bisa mengimpor pisang. Oh gitu ya. Sementara ini karena tidak memungkinkan karena kondisi jarak, ya sementara diberikan dalam bentuk keripik yang bersumber dari pisang. Dan mereka suka juga. Ya. Kemudian berikutnya adalah pariwisata. Kalau kita lihat konektivitas sekarang adanya bandara baru di Puwato, itu tentunya diharapkan nanti bisa memberikan akses yang lebih mudah bagi wisatawan yang memulai dari Manado, misalnya dari Tiongkok untuk wisatawan mancanegara, mereka melanjutkan ke Gorontalo melalui Puwato. Sudah ada pesawat perintis, apalagi kami juga mendengar dari Pemprov sedang dijajaki ada pesawat dari Manado ke Gorontalo. Ini tentu akan memberikan harapan yang lebih besar. Yang sejauh ini bertumpuk kepada sektor pertanian, dan tadi juga ada untuk perdagangan sebenarnya, nanti pariwisata juga bisa ikut mendukung ya. Jadi kondisi perekonomian ke depan, harapan yang sekarang di bawah kondisi perekonomian sebelum pandemi itu nanti bisa menyamai atau lebih meningkat lagi. Demikian. Pak, bisa diberi Pak, kan tadi kan masalahnya bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu satu diantaranya mengundang investor seperti Pak Wali juga, supaya jagungnya tidak hanya jadi bahan bakar atau jadi jagung pipilan, dan industri atau hasil pertanian lain. Apa sih yang saran Bapak supaya investor itu tertarik masuk ke Gorontalo ini Pak? Iya, tentu yang pertama adalah kita lihat dari aksesibilitas ya. Karena biasanya pengalaman kami waktu di Jawa Tengah, walaupun di situ sudah ada kawasan industri, mereka menanyakan berapa lama jauhnya ke pelabuhan, berapa lama jauhnya ke bandara. Karena itu kan akan menghitung cost juga, karena semuanya berbicara mengenai bisnis ekonomi gitu ya. Nah nanti ini dengan sudah adanya pelabuhan Anggrek,
Ya. Itu diharapkan menjadi salah satu alternatif selain pelabuhan di Kota Gorontalo yang sudah selama ini melayani untuk tujuan antar pulau maupun untuk ekspor. Karena di sana kan dimungkinkan tidak hanya mengantarkan komoditas barang yang diekspor atau biasanya melalui Surabaya misalnya, tapi di situ dimungkinkan juga untuk mendirikan berbagai pabrik pengolahan seperti yang saya sampaikan tadi. Di samping itu juga bisa diintegrasikan dengan kawasan pariwisata, sebagaimana di tempat lain di Sulawesi Utara misalnya. Ada beberapa kawasan ekonomi, tapi untuk menuju kawasan ekonomi khusus kan tidak mudah. Untuk sementara yang paling realistis adalah kawasan industri yang nanti ditopang oleh kawasan-kawasan sekitarnya termasuk untuk pertanian. Nah ini harapannya, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Wali juga mengenai hilirisasi. Itu juga sangat baik, tidak hanya karena kita bukan provinsi tambang ya, sehingga kita bicara apa yang bisa kita lakukan dari sektor pertanian ini. Salah satunya adalah hilirisasi yang dilakukan oleh UMKM, walaupun sementara ini belum sampai ke tahap industri, tapi rumahan. Misalnya yang tadi saya sampaikan, dari berbagai olahan pangan, misalnya dari jagung, itu bisa bernilai tambah kalau dibuatkan cemilan-cemilan yang itu bisa dijadikan sampai oleh-oleh bagi wisatawan. Itu nilainya akan lebih bernilai ya, daripada bahan mentah ya, walaupun sementara masih rumahan. Kemudian yang kedua juga dari beras juga, atau dari gula. Di sini kan banyak sekali produksi gula aren ya, atau dari kopi misalnya. Kopi juga kami dengar dari beberapa orang yang kami sempat ajak ngobrol, itu memungkinkan untuk ekspor. Dari sudut yang lain misalnya dari kelapa, ini sudah banyak juga permintaan. Atau dari pisang, dari banyak hal sebetulnya yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh, pada waktu yang lalu itu Pak Dubes Uzbekistan itu memasarkan melalui Instagram beliau bagaimana cemilan Gorontalo ini sebetulnya selain memang enak dirasakan, tapi juga kualitasnya baik. Nanti gitu mungkin ya? Pak Pedi bisa ini mumpung ditonton kita di seluruh Indonesia, Bapak promosi ini kan, betul. Pisangnya Gorontalo jos, Karena kebetulan ini sejak tanggal kemarin itu di launching pada tanggal 16 oleh Pak PJ Gub. Tadi Pak Wali sempat berkunjung ke Galeri UMKM, di mana kami sajikan semua produk dari UMKM yang mencakup 3 hal, yaitu olahan pangan, kemudian fashion, karawo. Ini saya yang pakai ini karawo, walaupun baju koko tapi karawo. Kemudian yang ketiga dari kerajinan. Jadi kerajinan itu misalnya barang-barang bekas yang tidak terpakai, mungkin bangkai-bangkai dari laut itu dikumpulkan dijadikan kerajinan. Itu bisa bernilai tambah. Nah dengan UMKM tadi, ya kita tahu bahwa banyak tenaga kerja yang 90% bergerak di dalam bidang UMKM. Ini bisa menjadi salah satu pendukung juga bagaimana kita bisa bertumbuh. Ya, UMKM yang sudah punya sertifikat halal, ini memungkinkan untuk diekspor. Dan ini sudah terjadi di mana barang-barang cemilan UMKM kita ini hadir di setiap event nasional maupun internasional, minimal yang dilakukan oleh Bank Indonesia kantor pusat. Ini sudah banyak hasil UMKM kita yang digunakan di acara-acara demikian. Baik, Pak, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, satu di antara untuk menjaga kondisi ekonomi adalah soal keamanan. Tanggal 27 November ke depan, seluruh wilayah Indonesia termasuk Gorontalo ikut pilkada, Pak. Serentak ini. Nah saya mau tanya kepada Pak Kapolda dulu, baru nanti ke Pak Pangdam dan Pak Danrem. Pak, belajar dari pengalaman pemilu 14 kemarin. Tentu kita kepingin Gorontalo ini adem, Pak. Apa yang akan dan telah dilakukan oleh jajaran Polda Gorontalo menciptakan situasi adem seperti sore ini, Pak, turun hujan adem. Silakan Pak Puji. Terima kasih Pak Febri atas pertanyaannya. Untuk ya kita tidak bisa melupakan pemilu, Pak. Ya. Itu sangat berharga sekali untuk ke depan, untuk pelaksanaan pengamanan pilkada. Ya. Karena kita ketahui bahwa pengamanan pilkada ini antar tokoh-tokoh yang ada di wilayah, Pak, yang nantinya akan bertarung di situ, bukan bertarung maksud dengan perkelahian tidak, tapi bertarung menggunakan ide visi misi dan ide, Pak, ya. Di situ ini lebih grassroots-nya itu lebih kental sekali nanti. Gitu ya. Ini yang alhamdulillah dari kami berpengalaman di pemilu kemarin, Pak, kami mencoba untuk mengidentifikasi apa yang menjadi permasalahan di tiap tahapnya nanti. Karena saat ini sudah masuk dalam irisan pilkada sudah. Betul. Jadi kami sudah mencoba untuk menginventarisasi itu, Pak. Mudah-mudahan 2024 nanti pada saat pilkada bisa damai, lancar,
bisa memilih pimpinan yang memang betul-betul dicita-citakan oleh masyarakat di Gorontalo. Seperti itu, Pak. Tapi so far so good ya, Pak, wilayah So ini. far so good, insya Allah. Katakan, Pak, ya, Pak, kalau di kepolisian. Ya. Pak, ini Pak Pangdam rasanya enggak afdol kalau Bapak sebagai TNI kan backup ya kan, enggak afdol untuk memberikan satu evaluasi lah, Pak, mengenai keamanan kita setelah kemarin pemilu, oke, lalu kita menuju ke proses pilkada, tentu ada dinamika di sini. Silakan Pak Pangdam. Terima kasih Pak Febi. Pak, suaranya mantap, Pak. Sebetulnya nggak pas juga kalau saya, karena saya sebetulnya baru 1 minggu Pak ya. di Pangdam 13 Merdeka, yang salah satu wilayahnya adalah Provinsi Gorontalo. Namun sejauh yang saya terima selama ini dari satuan saya, termasuk dari Pak Danrem, bahwa memang kondisi di Gorontalo sudah sangat sejuk. Sudah ada operasi yang dilakukan oleh rekan-rekan dari kepolisian, demikian juga dengan Korem juga ikut membantu, sehingga suasana ketika Pilpres kemarin juga sudah aman, kondusif sampai tadi malam. Dibandingkan dengan daerah lain, mungkin dibandingkan dengan Jakarta, ya. Jauh beda banget Pak. Dan itu wajib kita pelihara sampai pelaksanaan pilkada nanti. Saya rasa lebih detailnya nanti Pak Danrem yang Pak Danrem, nambahin Pak. Silakan Pak Danrem. Ini si Sohibul Baitnya, yang pemunya wilayah ini. Silakan Terima Pak kasih Pak Bebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami mengevaluasi dan berkaca dari pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada bulan yang lalu, ya. Bahwa di wilayah Gorontalo secara umum aman, ya. Secara umum aman. Walaupun mungkin ada sedikit protes-protes, tetapi masih bisa diselesaikan oleh Bawaslu dengan kepolisian. Dari situ kita nanti akan mempetakan mana-mana yang bersama Polri dan tentu dengan Forkopimda memetakan mana-mana yang rawan. Karena untuk pilkada ini mungkin agak lebih seru dan lebih hangat. Oh gitu ya Pak. Ini ya. Catatannya lebih seru dan lebih hangat, ini penting nih Pak. Karena ini pemilihan untuk menentukan Gorontalo ke depan, ya. Baik itu di kabupaten, kota maupun provinsi secara bersamaan. Oleh karena itu kami bersama kepolisian dan unsur yang terkait, termasuk dengan media dari tribun.com. Siap. Karena itu mata lokal menjangkau Indonesia, sehingga berita-berita ini supaya memberikan kesejukan kepada masyarakat semua, bahwa nanti pilkada yang bulan November kita laksanakan harus aman, damai, tentram, dan nyaman, sehingga kita semua dapat melakukan aktivitas ekonomi, kegiatan bisnis dan sebagainya supaya juga tetap aman. Demikian saya kira. Terima kasih. Pak Danrem, satu lagi Pak Danrem. Tadi katakan bahwa ini akan lebih hangat dan dinamis lah kira-kira. Kok jadi bisa lebih hangat, kenapa Pak? Tentu karena ini menentukan para pemimpin-pemimpin di daerah, yang pemimpinnya ada pemilih-pemilihnya juga orang daerah. Tentu memiliki calon-calon tersendiri yang akan diajukan menjadi pemimpin di sini. Ya, demikian. Ya, jadi persaingannya lebih ketat. Mantap. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Danrem. Saya di forum ini ada Pak Direktur Universitas Terbuka Pak Safriansyah. Ada Pak Safriansyah kah? Pak Safriansyah, ini kita minta pendapat Bapak sedikit ini sebagai orang yang berkelola di bidang pendidikan Pak. Tadi kan kita bicara soal masa depan Gorontalo ke depan ini tergantung juga pada pendidikannya. Betul nggak Pak ya? Dan Universitas Terbuka saya kira satu institusi yang luar biasa untuk menarik orang supaya mau belajar meskipun lewat jarak jauh. Nah, saya kepingin dapat cerita dari Pak Siasya, animo warga Gorontalo untuk belajar menambah ilmu meskipun tidak harus tatap muka. Silakan. Iya, makasih Mas. Jadi perkenalkan dari Universitas Terbuka Gorontalo. Ya. Jadi terkait dengan tribungorontalo.com sebagai portal online, itu di pendidikan juga ada. Oh gitu ya Pak ya. Sistem pendidikan jarak jauh. Jarak jauh. Ya, dan memang Universitas Terbuka memang dari lahirnya
Jadi bukan bertransformasi, dilahirkan itu memang sudah menerapkan yang namanya sistem pembelajaran jarak jauh. Ya, dengan mana sistemnya itu memberikan akses kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, dalam rangka meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat. Jadi banyak yang merasakan, mungkin belum merasakan pendidikan jarak jauh, atau belum rata-rata lulusan SMA itu kan tidak semuanya langsung mau lanjut kuliah. Ya. Nah, ada yang mau bekerja, bahkan ada yang mau membantu orang tua, bahkan yang jauh dari akses pendidikan yang sifatnya tatap muka, itu tentu berpikir kalau mau meninggalkan kampungnya. Nah, salah satu pemerintah menerapkan universitas terbuka supaya hal-hal yang ini itu bisa tercover, merasakan yang namanya pendidikan tinggi. Apalagi pemerintah sudah memikirkan jauh-jauh hal itu. Nah, terkait dengan pendidikan yang menggunakan sistem IT, UT senantiasa bertransformasi, karena salah satu ciri dan syarat untuk menjadi sistem jarak jauh adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi. Ya, salah satu dunia maya ini, internet. Kita punya sistem-sistem pembelajaran yang mana tidak perlu ada tatap muka dengan mahasiswa dengan dosen. Maksudnya tidak perlu ada tatap muka dalam suatu ruangan. Ya. Tetapi ada sistem diakomodir dengan aplikasi pembelajarannya langsung, tetapi dengan lokasi yang berbeda-beda. Nah, ini saya kira sangat tepat bagi yang sudah bekerja. Ya. Makanya salah satu slogan UT, sambil kuliah sambil kerja, atau sambil kerja sambil kuliah no problem. Ya. Nah, itu Pak Muldoko itu juga alumni Universitas Terbuka. Siap, beliau adalah ketua IK alumni UT Pusat. Ya. Nah, beliau sangat mendukung, mensupport, bahkan salah satu buktinya beliau bersedia menjadi ketua IK alumni UT Pusat. Ya. Nah, terkait dengan makanya kita juga Universitas Terbuka sangat antusias bermitra dengan Tribun Gorontalo. Ya. Karena di pusat pun bermitra. Terima kasih, Pak. Seluruh wilayah yang ada di UT daerah, mulai dari Aceh sampai Jayapura, itu kita bermitra di daerah, termasuk kami yang di Gorontalo mau tidak mau bermitra dengan Tribun Gorontalo. Ini dalam rangka apa? Karena UT prinsipnya adalah kolaborasi. Jadi kita sama-sama maju, terutama kolaborasi dengan media. Ya. Media yang akan memperkenalkan bahwa sistem pendidikan itu tidak hanya yang sistem tatap muka, tetapi ada yang sistem jarak jauh terbuka. Sehingga kenapa masyarakat yang dulunya tidak ada pengen lanjut kuliah ke strata S1, ternyata mengetahui informasinya, mungkin lewat Tribun Gorontalo, oh rupanya saya bisa kuliah ya. Ijazah saya ini nggak mungkin kuliah, tapi ada akses saya bisa kuliah. Bahkan dengan selesai saya bisa meningkatkan kompetensi dan karir saya, apalagi yang sudah bekerja, ya, apalagi yang sudah PNS. Ya, jadi istilahnya pemerintah sudah memberikan akses kepada masyarakat. Supaya kenapa? Supaya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar mahasiswa. Karena sebagai informasi, angka partisipasi kasar kita di Indonesia yang lanjut kuliah itu masih rendah, Pak. Ya. Mungkin sekitar 40%. Tapi di Anemo di Gorontalo oke ya? Kalau di Gorontalo alhamdulillah. Jadi jumlah mahasiswa yang ada di Provinsi Gorontalo per hari ini itu sekitar 2.300 mahasiswa. 2.300 not bad ya Pak ya? Siap. Jadi, dan ini dengan berbagai background dan latar belakang. Ada yang sudah bekerja, ada yang wira swasta, ada yang ASE, ada yang Polri, tentara, dan sebagainya. Dan mereka dalam rangka kesadaran dan kemandiriannya mau meningkatkan kompetensi lewat pendidikan formal. Yaitu lewat Universitas Terbuka. Saya kira gitu Mas. Ya, terima kasih. Saya kepingin ke Pak Wali nih Pak. Bapak kan sudah satu dasawarsa ini hampir. Betul. Tadi apal betul mengenai angka-angka capaian-capaian. Nanti pilkada ke depan Bapak mau meningkatkan pengabdian di wilayah ini enggak Pak? Ini penting ini Pak. Nah, jadi angka-angka tadi itu sebenarnya bisa ditanya sama Pak Dian. Apa benar atau tidak angka-angka itu? Atau kalau ada dari BPS di sini, dari Pusat Statistik, karena mereka yang merilis itu bukan saya. Saya bekerja, kemudian orang lain yang menilai, dan hasilnya eksternal yang melakukan penilaian kepada saya. Evaluasinya baik BPS, Bank Indonesia, Gubernur, Mendagri, dan jajaran pemerintah pusat. Jadi begini, kalau kita ingin
naik kelas, kita harus belajar dan naik kelas itu harus nilai raportnya bagus. Ya. Kalau nilai raport merah, sulit kita untuk naik kelas. Nah, jadi saya melihat nanti kalau nilai raport saya bagus, saya ingin naik kelas, begitulah. Jadi ini Bapak ceritanya pasti kepingin naik kelas dong. Ya, Iya kan? Iya kan? Jadi, tapi ini kondisi yang dihadapi memang persaingan sangat ketat seperti Pak Dandrem bilang tadi, karena beda Pak Pilpres dengan Pilgub atau Pilbub atau Pilwako. Iya. Kenapa? Karena orang-orang lokal dia tidak terlalu pusing kalau siapa yang jadi presidennya. Gak terlalu itu pusing. nasional, nasional yang jauh ya. dia jangkauannya jauh dia. Dia mungkin siapapun yang jadi presiden tidak pernah. Tapi siapa yang jadi wali kota, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi gubernur, dia punya ini. Jadi dinamikanya lebih tinggi. Yang sangat tinggi terhadap itu. Mungkin dia bisa jadi tim suksesnya, atau mungkin juga dia punya kepentingan-kepentingan lain terkait dengan usahanya, terkait dengan dia punya karirnya dan lain sebagainya. Karena daerah. Jadi memang di lokal lebih ketat persaingannya ketimbang pileg, pilpres itu tidak terlalu ini. Paling kalau di sini elit-elitnya aja itu. Tapi kalau sudah bilang pilgub, pilbub, pilwako, itu sudah sampai Pak di grassroots itu sudah sampai pasti, akar rumput semua. Sampai akar rumput pasti sangat antusias dan memang terlibat langsung. Ya, iya. Jadi apa yang disebutkan Pak Dandrem tadi benar sekali. Benar sekali ya. Kondisi yang sepertinya itu. Iya. Saya menyambung apa nih Pak ini terakhir ini. Ya. Karena kemajuan suatu daerah itu kan harus bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang masih kurang di Gorontalo ini adalah bagaimana supaya investasi itu makin banyak di Gorontalo. Ya. Syarat investasi itu kan ada 4 yang paling penting. Ya. Kenapa Presiden Jokowi dalam rangka untuk meningkatkan investasi, memajukan ekspor suatu daerah, beliau selalu bilang kalau setiap pengarahan kepada kami melalui Mendagri harus bersama-sama dengan TNI Polri. Kenapa? Sebab prasyarat utama untuk investasi di daerah, situasi harus kondusif, keamanan, ketentraman daerah. Kalau kacau tidak bisa. Makanya Polri dan TNI itu selalu dilibatkan oleh Bapak Presiden dalam bagaimana. Yang kedua, aksesibilitas. Jadi infrastruktur dasar kita menunjang atau tidak? Ya. Bagaimana ketersediaan pelabuhan, udara maupun laut, bagaimana infrastruktur jalan-jalan dan sarana penunjang untuk sampai kepada infrastruktur nomor 2 ya. Infrastruktur sampai kepada pusat-pusat produksi. Jagung diangkut ke pabrik kan harus infrastrukturnya baik. Kalau tidak, kemudian ketersediaan bahan baku. Kalau bahan baku kita ada. Bahan baku kita punya, jagung punya, perkebunan juga, peternakan ada, perikanan besar, pariwisata. Tapi kalau pariwisata, kalau di Gorontalo jangan tanya karena saya tidak punya destinasi wisata yang bisa kita jual keluar. Tapi peran kota Gorontalo dalam mengeksplor pariwisata sampai keluar itu sangat besar sekali karena orang yang datang menikmati hiu paus dia cuma 2 jam di sana Pak. Dia 2 hari di kota Gorontalo. Itu penting ya. Itu penting. Jadi harus. Jadi infrastruktur dan ketersediaan tenaga. Tenaga kita masih sangat kurang, masih sangat banyak, belum mempunyai pekerjaan dan tinggal kita tingkatkan kualitasnya. Jadi kalau 4 prasyarat ini terpenuhi, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dian. Kalau untuk infrastruktur dasar kemarin sudah diresmikan Pak dengan investasi sebesar 1,4 triliun untuk pengembangan pelabuhan Anggrek menjadi pelabuhan laut internasional di Gorontalo. Itu ya penting ya. Itu yang penting. Itu swasta datang investasi. Kemarin sudah di groundbreaking bulan sebelum Ramadan ya Pak Dian hadir juga kan. Jadi pengusaha nasional yang akan berinvestasi. Jadi ke depan Gorontalo punya prospek yang cukup bagus dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penduduk kita hanya 1,3 juta. Kecil ini. Kecil ya. Jadi yang di padahal gampang diurus kalau kecil, Iya. Tapi gampang-gampang susah, tapi susah-susah gampang. Siapa? Makasih Pak. Pak Dian, ini sebagai pamungkas dari Pak Dian, ini orang bicara soal inflasi Pak. Mau lebaran, harga-harga naik, beras tidak terkendali, gula, cabai dan seterusnya. Apa yang Pak Dian bisa sarankan supaya inflasi di wilayah Gorontalo itu bisa terjaga Pak? Ya kan? Silakan Pak. Ya, sebetulnya Pak Wali juga bisa menjawab ini karena memang beliau yang paling ini kan mengenai inflasi. Tapi baiklah, karena kami ini tergabung di tim pengendalian inflasi daerah, provinsi, ada kota, kabupaten. Pak Wali ini menjadi ketua TPID di tingkat kota Gorontalo. Dan kami sering bertemu membahas ini dan kami juga sering ketemu di lapangan karena sering meninjau pasar gitu ya. Jadi kalau melihat kondisi saat ini memang dengan adanya tambahan satu kota indeks harga konsumen yang dihitung untuk pengendalian harga yaitu Kabupaten Gorontalo, kalau kami yang sebelumnya kan hanya kota Gorontalo, itu kemudian kita hitung untuk inflasi provinsi, untuk Januari Februari ini relatif terkendali karena masih di bawah 2. Tapi dengan adanya Kabupaten Gorontalo, dengan basis hitungan yang baru, naik sedikit itu menjadi naik, menjadi 5 dan sekian gitu. Sehingga untuk itu memang perlu strategi baru. Bagaimana dengan adanya kemunculan satu kota IHK ini, kita bukan hanya memperhatikan kota Gorontalo, tapi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh TPID ini juga memperhatikan Kabupaten Gorontalo. Sebagai contoh kami tadi bersama dengan Pak PJ Gub, dengan Pak Bupati Gorontalo, meninjau langsung pasar. Dalam rangka untuk melihat efektivitas dari subsidi harga yang sudah diterapkan, termasuk juga GPM yang dilaksanakan oleh Bulog. Karena di sini kan kita tahu untuk kondisi minyak goreng, telur dan sebagainya ini kondisi sudah mulai naik. Tapi untuk harga-harga beras dengan adanya subsidi tersebut diharapkan nanti bisa menahan laju kenaikan harga. Sementara untuk yang lain cabai rawit kami perhatikan tadi cukup tersedia stoknya. Kemudian untuk bawang merah juga cukup, hanya bawang putih mungkin sedikit yang perlu diperhatikan. Nah oleh karena itu apa yang menjadi harapan kita adalah kami sudah membuat video himbauan. Salah satunya kami dengan Pak Kapolda juga, terima kasih Pak Kapolda, dengan pimpinan MUI dari Gorontalo dan dari pemerintah provinsi diwakili oleh Pak Sekda waktu itu, kepada masyarakat. Yang pertama adalah kami menghimbau di Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini untuk belanja secara bijak. Artinya belanjalah membeli sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu panik memborong beras dan sebagainya karena melihat harga. Iya, karena itu tidak ada manfaatnya. Tapi belanjalah sesuai. Yang kedua adalah manfaatkan beras yang memang tersedia saat ini. Artinya ketika panen belum waktunya misalnya itu kan kadang-kala ya mungkin sebagian di antara kita masih mencari beras premium yang biasa dikonsumsi. Tapi Bulog itu sudah secara berkala melakukan operasi pasar karena ada beras SPHP. Namun ternyata memang belum menjadikan itu sebagai alternatif. Sehingga melalui himbauan itu kami kepada masyarakat beras SPHP juga rasanya tidak jauh lah enaknya dengan jadi belanja secukupnya Pak ya? Iya, dan termasuk tadi mengkonsumsi yang tersedia gitu. Itu maksudnya misinya di situ. Termasuk kalau di kami ini kalau ada cara itu dicampur antara nasi putih dengan jagung. Jadi nasi jagung. Kalau nasi jagung lagi melimpah, sementara beras kita kan terbatas untuk premium. Kalau misalnya tetap diambil itu nanti akan menaikkan harga. Ya, betul. Nah itu yang kita himbau kepada masyarakat itu. Oke, terima kasih Pak Dian. Kita sudah sampai di penghujung acara kita, tapi sebelum mengembalikan ke Pak MC, saya ingin menyampaikan pantun penutup. Sungguh elok Danau Limboto, melihat ikan bergegas. Selamat datang di Tribun Gorontalo, media terkemuka di cerdas, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, dan sebagai apresiasi Bapak, kami persilahkan Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Danrem untuk menerima kenang-kenangan dari kami Pak. Kami persilahkan. Baik, dan selanjutnya mari sama-sama kita mengikuti prosesi pemberian cenderamata. Dan yang pertama kita akan memberikan cenderamata kepada Wali Kota Gorontalo, Bapak Dr. Haji Martin Ataha, SE, MEkDev. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih. Baik, dan juga kami mengundang Direktur UT untuk dapat maju ke depan karena kita akan berikan cenderamata, dan selanjutnya kita akan berikan cenderamata kepada Bapak Dianugraha sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo. Pak, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Panglima Kodam Merdeka Maijen TNI Chandra Wijaya MA. Coba jadi, Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi, Pak. 1, 2, 3. Baik, dan juga kami mengundang Bapak Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Dr. Andes Puji Prasetyanto HD untuk dapat menerima cenderamata. Kami mengundang Danrem 133. Baik, oh no. Jadi kami mengundang, mohon maaf, kami mengundang Bapak Direktur Universitas Terbuka Gorontalo, Bapak Syafiransyah, untuk dapat menerima cenderamata yang telah diberikan. 2, 3. Nah, sekali lagi, Pak. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk para narasumber dan juga para tamu undangan yang telah menghadiri kesempatan pada kali ini, dan juga kami mengundang Pak Danrem untuk dapat maju ke depan untuk dapat foto bersama juga. Oke, 3, 2, 1, cekrek. Oke, jadi untuk teman-teman media dapat mengabadikan momen yang sangat bersejarah pada kali ini karena diawali dengan peresmian kantor Tribun Gorontalo di hari ulang tahun kedua Tribun Gorontalo, dan akhirnya kita ada di sesi talk show Tribun Gorontalo. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan dan Bapak-Bapak sekalian, silakan untuk dapat mengambil tempatnya kembali. Dan juga kami mengucapkan kepada Mas Feby Mahendra Putra karena telah memandu acara ini dengan sangat spesial. Semoga apa yang kita dapatkan di talk show itu bisa bermanfaat bagi kita semua dan ikut mengawal Provinsi Gorontalo dan juga Tribun Gorontalo dan juga Kota Gorontalo. Pak, izin, terima kasih, mantap, mantap. Aduh. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu sembari kita menunggu waktu untuk berbuka puasa. Untuk itu kami mengundang Bapak Ismail Puhi untuk dapat memberikan tausiah Ramadan kepada kita semua. Baik, jadi kami mengundang kembali Bapak Ismail Puhi untuk dapat memberikan tausiah Ramadan kepada kita semua, untuk sama-sama kita merefleksikan diri, mengingat kembali bahwa hari ini hari penuh berkah di bulan Ramadan ya Anin ya. Iya benar sekali Kak. Jadi kita sembari menunggu buka puasa, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan dibacakan oleh Bapak Ismail Puhi. Untuk Bapak kami persilahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat, saimin saimat yang kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah kita baru usai melaksanakan satu kegiatan yang sangat monumental bagi jajaran Tribun Gorontalo, yaitu peresmian gedung baru sekaligus rangkaian ulang tahun kedua dari Tribun Gorontalo. Dan sambil kita menanti buka puasa, saya dipercayakan untuk bisa memberikan 1-2 patah kata. Saya tidak istilahkan tausiah karena mungkin ada di antara kita yang
posisinya lebih representatif untuk memberikan tausiah atau nasihat. Saya mohon maaf duduk karena saya sekarang dalam posisi kurang fit, kurang sehat ya. Dari tadi berdoa ya, saya memang kurang sehat. Hadirin Saimin Saimat yang kami muliakan, khususnya jajaran Tribun. Kita sekarang ini di dalam rangkaian menjalankan ibadah puasa. Izin Pak Febi. Kita dalam rangkaian menjalankan ibadah puasa yang tentu berbarengan dengan satu peristiwa yang baru kita jalani, momentum nasional, baru kita melaksanakan Pilpres dan Pileg yang tentu kita di dalam menghadapi peristiwa itu atau momentum Pilpres dan Pileg, alhamdulillah dalam suasana kita ya berpuasa, maka tentu itu menjadi satu hal yang sedikitnya mengendalikan kita dari berbagai ekses yang ditimbulkan oleh baik menyangkut masalah-masalah berkaitan dengan Pileg maupun Pilpres. Satu hal yang mungkin kita bisa ambil hikmah dari berbagai hikmah ibadah puasa, khususnya kalau kita kaitkan dengan peran-peran dari media, khususnya Tribun. Salah satu hikmah dari ibadah puasa itu adalah pengendalian diri, pengendalian tutur kata, pengendalian hati nafsu. Saya ingin ambil satu yang mungkin ini berkaitan erat dengan peran daripada media, khususnya Tribun. Pengendalian tutur kata. Karena apa yang dituturkan oleh media lewat kata-kata, lewat tulisan. Nah, ini salah satu dari hikmah puasa itu ialah bagaimana kita bisa melahirkan dalam istilah agama Islam, yaitu kalimatun thayyibah, tutur kata yang baik. Dari tutur kata yang baik yang diistilahkan dengan kalimatun thayyibah, itu pasti akan berimbas atau dapat melahirkan yang namanya zurriyatan thayyibah. Dari terbentuknya zurriyatan thayyibah, generasi atau sosok yang baik itu, akan tercipta satu yang namanya hayatan thayyibah. Kalau tiga kategori ini kita sudah miliki, dari tutur kata yang baik, kalimatun thayyibah, yang kemudian bisa melahirkan generasi yang baik, zurriyatan thayyibah, dan bisa menciptakan satu suasana kehidupan yang baik yang namanya hayatun thayyibah. Ini syarat dari lahirnya baldatun thayyibah. Ini mungkin sangat erat kaitannya dengan peran-peran media, karena media ini juga adalah salah satu komponen yang memerankan dakwah. Ya, menulis ya. Itu adalah bagian dari dakwah. Tidak saja bil kalam ya, tapi juga Tribun juga ya dengan ya menulis itu. Bil kalam dan bil lisan, dengan juga siaran langsung itu kan bil lisan itu.
Ya. Jadi sesungguhnya Tribun ini menjalankan fungsi dakwah itu. Fungsi dakwah bil lisan dan bil kalam. Dua sekaligus. Nah, kita coba ingin mengambil hikmah dari kita melahirkan tutur kata yang baik. Apa yang kita tulis, apa yang kita katakan itu harus bersumber dari pengetahuan. Saya baca salah satu buku ya, yang ditulis oleh Nancy yang judulnya Healing Conversation, percakapan yang menyembuhkan. Salah satu dari tulisannya itu mengatakan bahwa apa yang kamu katakan tentu harus kamu mengetahui lebih dulu apa yang kamu katakan. Artinya kita di dalam bertutur kata ini jangan, dalam istilah sehari-hari kita, jangan asbun, asal bunyi itu. Tapi bagaimana bersumber dari pengetahuan, dari sumber yang benar. Itu yang kita tulis. Ya, itu yang kita sebarluaskan. Nah, dengan membiasakan ini dari bertutur kata yang baik, salah satu hikmah di dalam kita beribadah puasa ini kan menjaga tutur kata yang baik. Ya. Nah, ini kalau setiap diri ini, setiap kita ini membiasakan ini tutur kata yang baik di dalam keluarga kita saja, di dalam masyarakat, khususnya mungkin bagi anak-anak kita, kalau terbiasa mereka mendengarkan kata-kata yang baik dari orang tuanya, maka tentu itu menjadi panutan, menjadi juga kebiasaan anak-anak kita. Sehingga dari tutur kata yang baik yang tadi istilahnya kalimatun thayyibah itu, maka kita akan bisa menciptakan, melahirkan generasi-generasi yang baik, zuriatan thayyibah. Nah, begitu juga mungkin media ya. Ketika kita menulis yang baik dari sumber yang baik, dari kata-kata yang baik dengan sumber yang benar, ya itu akan bisa memberi pencerahan kepada masyarakat. Nah, melahirkan ya suasana masyarakat yang tentunya juga menyerap informasi yang baik. Maka demikian peran daripada media ini bisa ya melahirkan satu suasana masyarakat, melahirkan satu suasana masyarakat yang baik karena memperoleh informasi yang baik, pengetahuan yang baik. Nah, kemudian ketika kita bisa melahirkan tadi dalam kehidupan kita, khususnya mungkin dalam rumah tangga kita generasi yang baik, maka dari satu ya keluarga dengan keluarga yang lain sudah pada posisi atau sudah lahir sebagai generasi-generasi yang baik, maka ini tentu sebagai syarat untuk bisa kita melahirkan satu kehidupan, suasana kehidupan yang baik yang dinamakan hayatan thayyibah. Ya. Karena satu rumah tangga, satu keluarga yang baik, satu lingkungan yang baik, maka pasti akan melahirkan satu suasana yang baik. Maka itulah yang kemudian diistilahkan dengan hayatan thayyibah. Nah, kalau sudah terbentuk ya kita sebagai seorang yang senantiasa melantunkan kalimatun thayyibah, yang mampu melahirkan zuriatan thayyibah dan mampu membentuk satu suasana kehidupan yang hayatan thayyibah, maka inilah yang kemudian akan bisa mengantarkan kita kepada baldatun thayyibah. Satu ya negara, daerah yang baik. Itu sering kita dengar
bagaimana kita bisa melahirkan ya daerah kita, negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Maka tentu ya tercapainya baldatun thayyibah itu dimulai tadi dari yang dasar tadi. Maka insya Allah ya dengan ibadah puasa yang kita jalani ini, salah satunya kita mengambil hikmah untuk bagaimana bisa menjaga tutur kata kita yang baik. Media mungkin kita harus mengupload ya sumber-sumber berita yang baik itu. Nah, insya Allah ini menjadi satu media yang bisa membentuk satu ya masyarakat yang bisa menyerap kebaikan-kebaikan tadi, insya Allah menjadi masyarakat yang baik. Maka ini juga yang kemudian menimbulkan suasana kehidupan yang baik. Karena kadang kita ketahui bersama timbulnya hiruk pikuk, timbulnya perbedaan, bahkan timbulnya saling melakukan hal-hal yang kurang ya kita inginkan di dalam masyarakat. Contoh misalnya pada suasana pilpres dan pileg yang lalu, kadang-kadang sumber pertentangan kita itu adalah dari kata-kata itu. Dari kata-kata itu ya. Karena dari situlah kemudian ya saling berbalas pantun tadi ya. Pak Ferry tadi ya sumber pantunnya luar biasa tuh. Jadi itu yang salah satu mungkin hikmah yang kita bisa ya ambil dari hikmah puasa ini. Satu saja ya, kita bagaimana bisa menjaga tutur kata yang baik, kalimatun thayyibah. Ya. Kita dalam suasana saja sendirian itu, bagaimana membiasakan kalimatun thayyibah itu ya, misalnya ya suasana kalau kita sebagai muslim ya selalu lahir dari kata-kata kita ya yang tentu menyejukkan, menyenangkan, mengingatkan kita pada Allah ya, subhanallah, alhamdulillah, apa saja mungkin kita ya mendapatkan satu ya nikmat tertentu kita menyatakan alhamdulillah dan seterusnya. Masih ada waktu ya. Ya, itu salah satu yang bisa ya kita melahirkan kalimatun thayyibah tadi itu. Nah, kemudian ketika di dalam kita menjaga suasana, bagaimana kita dalam ya menjaga kata, tutur kata yang baik ini. Kadang kita berhadapan dengan berbagai persoalan ya. Kadang-kadang di luar jangkauan akal kita. Saya juga membaca di dalam buku tadi itu, Healing Conversation. Ya. Salah satunya memberi satu ya pedoman kepada kita. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan yang sudah di luar jangkauan akal pikir kita, maka kata Nancy ya Martin tadi mengatakan, simpan kepalamu dan biarkan hatimu bicara. Ya, di dalam bahasa agama kita tuh bahwa ya kita harus bagaimana itu ya menghadapi sesuatu yang mungkin sudah di luar jangkauan akal kita, mungkin tidak bisa ya menjangkau itu, maka sikap kita adalah simpan kepalamu dan biarkan hatimu bicara. Ya, dalam bahasa buku itu keep your head and let your heart speak. Ya. Itu di dalam ya nasihat tadi. Ya ini kan luar biasa itu. Kita bisa ya amalkan gitu, di dalam suasana kita berpuasa. Alhamdulillah
ya suasana seusai Pilpres dan Pileg tadi, kita masuki bulan puasa. Maka itu suasana alhamdulillah tadi sebagaimana yang kita dengar dari bapak-bapak kita pada talk show tadi, ya suasana pengendalian, ya keamanan, ya ketertiban dalam masyarakat bisa terkendali ya di Gorontalo, ya alhamdulillah, dan juga mungkin ya secara nasional alhamdulillah bisa terkendali karena ya alhamdulillah mungkin juga salah satunya dengan hikmah ibadah puasa ini. Jadi ini hadirin saimin saimat yang kami muliakan, hal-hal yang mungkin tidak banyak yang ya segala sesuatu itu mungkin kita ngambil sedikit saja, tapi bagaimana yang sedikit ini bisa kita amalkan, itu yang namanya berhikmah ya. Yang berhikmah itu adalah sesuatu itu bisa kita pahami dengan baik, kemudian itu bisa membentuk pola pikir, pola sikap dan pola tindak kita, maka itulah yang namanya berhikmah itu. Puasa kita ini berhikmah. Ambil saja satu tadi, ya kalimatun thayyibah, bertutur kata yang baik, pelihara itu, jaga itu lidah kita ini, insya Allah puasa kita ini memberi hikmah pada kita. Saya kira karena waktu itu yang sedikitnya saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ismail Puhi atas. Tolong dipotretkan saya sama Pak. Baik, minta tolong untuk rekan-rekan. Ini karena ceramahnya mantap nih. Doanya tadi. 3, 2, 1, cekrek. Oke, kami mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak Ismail Puhi yang telah memberikan tausiah Ramadan yang sangat spesial dan juga merefleksi kita semua bahwa betapa pentingnya untuk kita selalu memberikan amal-amal atau melakukan amal-amal baik selama bulan Ramadan ini. Dan untuk itu Bapak Ibu tamu undangan sekalian, kita sudah menuju paling akhir dalam sesi acara HUT Tribun kedua tahun dan juga peresmian kantor Tribun Gorontalo.com. Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan sekalian, kami mengimbau kepada Bapak Ibu sembari kita menunggu waktu buka puasa, Bapak Ibu silakan untuk dapat bercengkrama, mungkin ya bisa melihat-lihat produk-produk dari Tribun Gorontalo. Seperti yang di awal-awal tadi kita melihat ada iklan video dari Universitas Terbuka dan juga ada beberapa logo-logo yang ada di video atau live streaming dari Tribun Gorontalo. Itu merupakan mitra kerja bersama dengan sponsor-sponsor yang mau bekerja sama atau bermitra dengan tribungorontalo.com. Dan untuk itu Anin, kita sudah berada di akhir rangkaian acara HUT Tribun Gorontalo dan peresmian tribungorontalo.com. Semoga harapan kita dan doa pada hari ini bisa sama-sama terwujud tentunya. Dan Tribun Gorontalo semakin jaya, jaya, dan jaya. Betul, jaya, jaya, jaya. Kalau 11 orang dia kayak prediksi ya, ada prediksi. Oke, jadi untuk itu Bapak Ibu tamu undangan sekalian, saya Iqbal Naim dan juga Anindya Prananda Ishak, mewakili seluruh kru yang bertugas dan juga seluruh Tribun Gorontalo.com mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang turut menghadiri acara hari ini. Untuk itu Bapak Ibu tamu undangan sekalian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun Gorontalo, mata lokal menjangkau Indonesia. Tumbilo Tohe merupakan bagian yang sangat erat bagi masyarakat Gorontalo. Tradisi asli Bumi Hulondalo ini selalu dinantikan di setiap bulan Ramadan. Kebahagiaan masyarakat
Mitsubishi X-Force. Bring music to life. Apa sih yang dunia perempuan? Semuanya bukan dunia perempuan, keuangan bukan dunia perempuan, diplomasi bukan dunia perempuan. Jadi kita cuma 10%. Jangan emosi. Aku belum udah harus emosi. Apa sih yang bisa menjelaskan tindakan Israel yang sedemikian? Kalau orang Jawa bilang sampai judek gitu loh. Judeknya apa ya? Bludak, sebel gitu. Bukan, judek sampai lain. Bludak. Makan siang gratis itu mungkin nggak kita lakukan? Dan anggarannya akan cukup nggak kalau kita kasih makan siang gratis? Kamu jadinya apa? Untungnya aku menteri luar negeri. Untungnya aku menteri luar negeri, jadi nggak tahu. Tapi yang kompak di kabinet itu cuma berdua atau yang lain kompak juga? Kita kompak. Siapa? Itu waktu enggak, aku nanya. Mulai mancing dia. Kita jangan pancing ini, jangan pancing. Tenang. Ini baru kelihatan anaknya. Terima kasih sudah datang ke Narasi. Terima kasih. Seneng banget. Seneng. Kapan lagi kan bisa ngajak Girls Talk. Iya, Girls Talk kan. Kapan lagi tuh the most powerful woman in the country. Kita minta untuk duduk lesehan. Maunya sih selonjoran di situ sih. Pengennya di situ ya. Harusnya pakai piyama atau daster. Harusnya next time kita pakai piyamaan. Boleh. Dan udah malam pula. I know it's been a long day. Iya. 3 kali kita ketemu. Hari ini kita 3 kali ketemu. Coba mau tahu dong dari pagi, what time, hari Retno Marsudi hari ini sepanjang hari ngapain? Hari ini hari yang panjang banget. Kemarin malam-malam mendarat dari Melbourne, and then dari sejak pagi ada acara, terus kemudian ketemu sama Bu Ani, aku panggil Ani aja ya. Ketemu sama Ani di istana, terus kemudian kita mengirim 10 juta dosis vaksin polio untuk Afghanistan. So we did it together. Di Cengkareng. Terus kemudian pulang, sholat, Ani buka puasa, and then kita di sini hari ini. Jadi itu 3 agenda hari ini, 3 agenda yang ketemu yang bareng. Selebihnya tapi masing-masing agenda sendiri. Pagi sama Presiden di BRI untuk microfinance. Jadi dari jam berapa keluar rumah itu jam? Jam 7.30. Jam 7.30 udah keluar? Iya. Berarti bangun jam? Bangunnya subuh tidur lagi sebentar. Terus wakernya pokoknya 2 kali harus nyala di pagi hari itu. Tapi keluar rumah 7.30 biasanya. Itu rata-rata segitu? Enggak juga, kadang-kadang tergantung. Karena tadi pagi ada acara dengan BRI ya lebih pagi karena presiden biasanya begitu presiden sudah bergerak dari Bogor, wah kita harus siap gitu. And then kita ada ratas tadi, and then kita pisah. Saya ada acara dengan AHY, menteri baru dengan seluruh stafnya 1.000 orang, kasih pemaparan. And then saya masih ada acara apa ya? Saking banyaknya sampai bingung. Biasanya sehari bisa lebih dari 5-6 agenda setiap hari. Dari pagi sampai malam. Dan rata-rata pulang ke rumah jam? Ya tergantung. Kalau menteri kan kita bisa bilang rapat malam pakai Zoom, bisa mulainya jam 8 malam. Kalau aku kan masalahnya banyak banget, jadi kadang-kadang kayak gitu. Kayak kemarin tuh kita in between rapat sama Erik sama Menteri SDM, kita in between cuman punya waktu 45 menit pakai Zoom gitu. Karena kalau enggak kan banyak decision yang enggak bisa dilakukan. So, sekali lagi thank you for taking the time untuk datang. Break ya. It's a good break. Pakai warna ungu lagi. Iya, karena kan Women's Day. Jadi kita minta ungu-ungu. Iya, kita ada ungu-ungunya. Retno yang nggak ada ungu. Ungu banget nih. Oh iya, temen menurut saya. Ungu. Ya, oke. Jadi, you've been friends since high school? 79 aja. No. 79. Enggak, kan kita waktu SMA itu ada pergantian tahun ajaran yang dari akhir jadi kita SMA-nya 3,5 tahun dong. Iya, 78 separuh ya. Iya. Separuh 78, terus kita lulus 81. Kita pisah, Ani ke UI, aku ke UGM. Terus ketemu Tapi beliau ini di jurusan aku di bahasa. Kalau di SMA 3 itu IPA, IPS, bahasa. Jadi aku kenalnya Retno karena is so unique. Bahasa itu sendirian
kelasnya ada di atas, artinya agak tangga ke atas. Jadi kalau aku setiap kali lewat tuh anak bahasa, ini anak mungil banget, keren gitu. Iya. Dulu tuh bahasa itu, jadi kalau kita ada kalau 1 itu 1 sampai 12 ya. Di SMA 3 itu 1 sampai 1 sampai 1 12 gitu. Kelas satunya sebelum dijurusin. Orang-orang bilang katanya yang oke itu di 1 sampai 1 2 katanya. Katanya sekali lagi. Ani 1 aku di 1 2. Terus udah gitu. Biasanya 1 sama 1 2 jadi inseran gitu. Itu semuanya indeks prestasi. Oh, yang pintar-pintar. Dari enggak kita di SMA 3. Kirain enggak ya itu yang bunga kan bunga serius. No. Bunga sekolah banyak banget waktu itu. SMA 3 cukup banyak yang cantik-cantik ya. Oh iya. Jadi 1 sama 1 2 biasanya pasti masuk PA. Termasuk Ani. Tapi tiba-tiba ada satu anak, Ada satu satu dua anak mencelat pindah ke ke bahasa by intention. Dan itu nomor studi. Dan dia kalau udah pakai baju pramuka ketahuan banget dari jauh tuh coklat-coklat. Kalau aku kan OSIS, basket, volley, kalau aku yang karate. Pencinta alam. Yang naik gunung, yang hiking, yang paskibra. Dia enggak, dia kayaknya so romantis kayaknya. Seberapa beda sih Retno Marsudi dan Sri Mulyani waktu umur 16-17 dengan sekarang? Beda umurnya pasti. Beda tangga umur. Asli nggak beda ya kita personality wise. Waktu ketemu kamu lagi juga waktu di Kemlu, aku langsung recognize. Kamu ada di sini. So kita nggak berubah kayaknya. Ya jadi kita pisah. Satu Jakarta, satu ke Jogja, terus ketemu lagi. Pada saat udah di Jakarta, aku udah di Kemlu. Kalau beliau kan masih pindah-pindah dan sebagainya. And then aku masih ingat banget. Ani di World Bank, aku jadi dubes di Belanda. And then dia datang. Tapi before itu aku ketemu sama kamu di 2005 itu waktu saya menjadi Menteri Bappenas and then tsunami datang. Oh ya. Pak SBY ngundang Iya, banyak iya. sekali Ada orang summit di kan. CHC. Ada summit. And then you still with Pak Hasan Wirayuda. And then di situ aku udah menteri sih, beliau masih dirjen. Aku dirjen Amerop. Nah itu kan tamu-tamu dari berbagai mau menolong Aceh, and then kita baru connect lagi. Iya, connect lagi. Waktu saya ke World Bank, beliaunya jadi dubes di Belanda. Kita ketemu berdua di Den Haag karena aku harus pergi ke Belanda untuk mobilisasi funding untuk negara miskin. Jadi habis ketemu sama government dengan Menteri Keuangannya, gue bilang, "Red, kita ngopi." Gitu. Kita ketemu. Jadi rekendel. Can I see some pictures, Bu? Itu kan buat foto-foto. Wangi oplosan, wanginya nggak awet. Membuat pakaian saat dicuci, dijemur, disimpan, dan dipakai tetap wangi kan? Sampai iklannya udahan, Downy masih wangi kan? Tunjukin di ini. Nah itu aku tuh ini waktu kuliah. Jadi kerjaanku kuliah dulu kan waktu kuliah Sabtu waktu itu masih kuliah. Jadi kerjaanku Sabtu sore itu pasti aku mulai ke arah Gunung Merapi. Kalau enggak minggunya aku turun tebing. Nah ini kayaknya kita pas mau turun tebing. Wow. Lusuk banget kan ya. Sama aku, tapi aku namanya gerak jalan. Ini kuliah, ini kampus atau SMA. Ini SMA. Yang mana sih Bu Ani? Iya. Yang ini ya? Yang ini, yang ujung sini. Oh ini? Iya, yang pakai topi. Oh yang pakai topi? Ini Sisiu? That's me. Oh. Ini aku gerak sudah jalan. folk song, kamu nggak pernah nyanyi-nyanyi. Kamu baru nyanyi sesudah I Like Your Band. Oh ini udah masuk dalam band? Ini Bu Ani udah band? SMA. Ya, kita punya grup folk song kan. Tiap kelas biasanya ada. That's quite ini loh, intense competitionnya antar kelas. Iya kan? Iya. Bahasa nggak punya Terus kita masih tetap kompetitif loh sekarang. Terus ini di UGM dulu tuh kita ada sarjana muda loh. Jadi sarjana muda itu di wisuda pakainya kayak begitu. Jadi itu habis wisuda. Ada sarjana muda? Sarjana muda ada. Wah. Ada. Jadi ini setelah, tapi lulus full 4 tahun? No, sarjana muda di tengah-tengah. Karena di dulu konsepnya kayak dokter Andes gitu loh, kayak sarjana itu jadi sarjana muda. I think sesudah berapa SKS kali ya? Jadi dulu ada sarjana muda ini waktu habis wisuda. Serius terus kan dia?
Ini Kemlu waktu pendidikan diploma. Ini pertama masuk. Iya, culun-culun. Terlalu. Yang mana ibu urutnya mana? Oh ya ampun di pojok. Iya. Tuh kan? Itu baru masuk Dia Kemlu cuma pendidikan. satu-satunya perempuan. Enggak. Angkatan 12 ini. Angkatan 12 Ini itu ada berapa perempuan ya? 10%. Waktu aku masuk Kemlu itu diplomasi katanya bukan dunia perempuan ya. Perempuan. Apa sih yang dunia perempuan? Semuanya bukan dunia perempuan, keuangan bukan dunia perempuan, diplomasi bukan dunia perempuan. Jadi kita cuma 10%. Jangan emosi. Aku belum udah harus emosi, tapi ya nggak sih? 10%, tapi sekarang 50%. Kadang-kadang 51, kadang-kadang 52. Dan itu karena affirmative action, emang sengaja. Enggak, tapi juga jumlah perempuannya banyak dan pinter-pinter. Jadi kalau kita misalnya 10 besar ya, itu perempuan tuh ada 7, ada 6. Jadi oke banget. Kalau aku ini mahasiswa, ini biasanya tingkat 1 itu masih harus pakai jaket kuning habis api unggun. Yes, we are the yellow jacket. We are the yellow jacket, kan sama kayak Nana. Saingan kita UGM. Oh ini dua satu nih ya, nggak saingan. Kita nggak saingan. Nggak saingan, karena kita lebih baik ya Bu. Tetap loh kalau No, I'm kidding. Ini kan depan kelas tingkat 1 juga. Katanya dia banyak. Ini lagi-lagi folk song, jadi ini kan halal bihalal 8182. Jadi sebenarnya dulu cita-citanya Ani itu mau jadi penyanyi. Iya, di rumah kita nyanyi terus. Ini kan the whole family, tapi semuanya SMA 3. Jadi kalau kita pulang biasanya ada lomba untuk folk song. Namanya dulu folk song karena the most itu famous itu selalu pakai gitar and then kita nyanyi. Itu. Seru. And then what else? Ya ini waktu kita graduation, ini waktu senat, kan seru ya nostalgia. Iya, a lot of activities. Jadi 2 UI 1 UGM nih ya. Tapi zaman saya dulu waktu di Deplu, kalau kita masuk ya dulu masih Deplu, itu kalau masuk itu kita betul-betul ngitung. UI berapa nih UI, UGM berapa nih gitu. Tapi sekarang semakin kesini sudah semakin cair ya, semakin banyak, semakin banyak dari berbagai. Maksudnya kompetisi tapi untuk hal yang baik lah. I think that makes people untuk pengen menjadi lebih semangat dan membuat prestasi. Oke. So if you don't mind, aku tuh pengen ngecek apa isi tas Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Aduh, ada kabel. Let me start with tasku biar fair. Jadi bongkar tasku dulu. Betul. Kita terus baru habis itu bongkarnya di atas meja ya. Iya. Oh my god, beneran ini? Beneran, kita bongkar tas. Enggak, ini pokoknya yang biasa. Oke. Gila. Of course ada dompet. Ya kan? Dompetnya tipis. Dompet ya. Dompet, terus ada power bank. Karena kan harus Iya, selalu on. Betul. Power bank, terus parfum. Parfum, terus kacamata buat nyamar. Terkadang kita perlu penyamaran. Walaupun nggak pernah berhasil. Terus kartu pers dibawa dong. Kartu pers. Nggak wajah kamu aja gitu. Enggak, kalau di Indonesia kan everybody knows you. Karena bangga, pakai ini bangga. Oh gitu. Kartu pers. Ini dipakai kemana? Dapat diskon. Coba gitu ya. Kayak gitu. Kayak tiba-tiba digesek dapat diskon. Terus apalagi ya? Pembalut. Karena kita harus selalu siap sedia. Kita udah sejarah. Tisu and what else, and of course ini loh, ini pouch makeup, isinya segala macam. Ini kalau ini hilang nangis. Tapi ada obat pusing nih kayaknya. Iya, enggak omeprazole soalnya suka. Sama. Omeprazole sama ya. Gitu sih, ini kalau ini hilang nangis deh pokoknya. Iya. Sama ini ada minyak gitu buat kalau sakit perut. Karena aku kelemahanku tuh perut. Kutuk, sama. Jadi kalau apa? Kutus. Bukan ini yang minyak kayu putih. Apa sih? Kutus apa ibu-ibu banget essential oil. Yang lebih. Iya. Itu panas tapi diolesin. Guys. Wow. Itu kayak aromaterapi, Iya. Tapi it's quite hot, careful. Is it? Hah? Saya buat di perut. Jadi kalau perutku nggak enak tuh aku pakai ini. Kalau kita dulu minyak kayu putih lah ya. Aku juga sih minyak kayu putih sebetulnya. Sekarang kita kalau sebelum tidur kemana? Ada di tas nggak minyak kayu putih? Waduh. Nggak tahu. Kemarin baru pulang dari Sao Paulo. Yang membedakan aku sama Ani apa? Dia itu pekerja keras tapi tasnya kecil, tau nggak sih? Kalau aku tuh karung. Simplitasku tuh kayak habis dia bawa iPad segini terus termos air dia bawa
termos air. Jadi aku kalau nggak gede, gitu aku nggak merasa ada beras juga. Oke, coba apa dulu? Apa misalnya? Aku ya. Ini pouch, isinya sama Make ada up? sisir, enggak. Kalau aku nggak make up, cuman lipstick sama bedak. Itu yang wajib lipstick dan bedak? Iya, 2 aja kan. Oke. Itu pun ngirit banget, jadi enak. Oke. Terus? Gosen hemat tiap jam 10. Flat ongkirnya tiap jam 10. Buku catatan. Di mana-mana dicatat. Karena aku itu rahasia negara. Itu semua rahasia negara. Beda antara ngetik sama mencatat. Aku orang yang mencatat. Jadi kalau aku mencatat aku ingat. Jadi aku sampai sekarang kemanapun. Boleh nggak dibuka kalau lembar yang dicatat terakhir apa? Yang nggak rahasia negara deh. Tak sebal ya. Define national interest kita. Oh, yang tadi dia ngomong gitu. Di opening udah jangan diomongin. Gimana dia cara ngomongin? Itu tadi lagi rapat istana. Jadi hal yang paling pertama itu kita harus mendefine mendefine national interest kita apa, baru turunannya. Katanya di mau ujung ngepak sana itu. berwibawa kali. Terus ini yang diomongin Ani nih kemana-mana. Ayo sih bawa segitu. Aku tuh kalau di mobil ya, begitu di mobil, masuk mobil itu aku langsung mangku ini, langsung buka. Karena I have to make so many drafts. Terusan ini kayak gini dan ini tapi pink loh. Ke tempat tidur dibawa. Apa ke tempat tidur? Iya, tempat tidur dibawa. Ini pink karena ini cahaya atau memang pink? Terus vitamin C. Oke. Itu nggak membuat your stomach menjadi ini kacau? friendly. Kalau itu power bank, aku colokan. Oke. Kelihatan banget apa perbedaan ininya, apa generasinya. Generasi. Scarf. Ini beriman sekali. Nah, ini benar-benar that's for you. Iya, ini aku dia tahu baru bahwa pulang dari mana nih, yang negara mana dulu nih? Selalu buat oleh-oleh buat Bu Ani. Ya kadang-kadang ya. Aku bilang nih kamu mau ini enggak? Nih aku mau ini enggak? Hari ini aku tahu dia puasa, so I bring this for her. Oh, sweet banget sih. Dia suka bawain dark coklat juga. Karena kalau dia lagi diet dark coklat dia inget saya. Kalau lagi seneng dia nggak inget. Udah, yang lainnya handphone sama ini hand cream.